kata Edis TV, Yesus itu punya Tuhan. Sengketa ini bang di kekristenan seluruh Indonesia gara-gara Edis TV. Oh begitu. Oke, Yesus punya Tuhan yang bagaimana itu? Kata Edis kan Yesus punya Tuhan. Iya, maksudnya yang bagaimana tuh? Iya, ada yang disembah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu hamba Tuhan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yesus punya Tuhan, kok yang bagaimana? Iya. Tuhan kan sama, saya rasa sama. Yesus dan Tuhan itu sama sebenarnya. Enggak. Cuman, ya, Kalau menurut Yesus punya Tuhan, Tuhan punya Yesus. Kalau menurut Edis, Yesus itu punya Tuhan lagi. Berarti ada berapa Tuhan? Iya, makanya ada berapa Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan. Ya, Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan sama dia. Abang nggak tahu Yesus punya Tuhan? Tidak tahu. Oh, ada bang di kitab abang. Kitab yang mana? Kitab Bible abang. Ini Bible mana? Abang punya Alkitab nggak di situ? Enggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau gitu saya bukakan di laptop ya, mau ya? Boleh. Nih, Yesus punya Tuhan bang. Saya bukakan ya. Gimana itu? Abang yang baca dah. Baca bang. Gimana? Ini Alkitab ya. Alkitab Sabda. Matius 11:25. Ya, pada waktunya. Pada waktu itu Yesus berkata, ya, aku bersyukur kepadamu, Bapak Tuhan langit dan bumi. Jadi di sini yang Tuhan siapa, Bang? Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Lah, kok sama? Kalaunya sama, pasti Yesus ngomongnya kayak gini, Pak. Aku bersyukur kepadaku. Pasti kayak gitu dia ngomong. Aku bersyukur kepadaku, bukan aku bersyukur kepadamu. Sabar bang, Matius berapa tadi? Matius 11:25 nih. 11:25. Sabar. Oh ya. Kopnya kan Yesus ajakan juru selamat ya. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang-orang kecil. Nah, di situ kan Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Waktu dia bersyukur itu berarti dia pribadinya manusia. Waduh. Dia kan berdoa, dia berdoa untuk bapaknya. Bang, ya. Bang, enggak usah nyeleneh gitu ya, enggak usah ubah-ubah kata-kata Yesus. Di situ yang Tuhan adalah bapaknya, bukan dia. Waktu dia ngomong kayak gitu, kata Anda manusianya Yesus, ya memang dia manusia, bukan Tuhan. Mungkin. Iya, memang dia dilahirkan memang sebagai manusia. Ya iya, bukan Tuhan kalau manusia itu. Tapi dia itu kan mempunyai kuasanya tersendiri, makanya dia bisa dipanggil Tuhan, bisa dipanggil. Di mana kuasanya, Bang? Hah? Di mana kuasanya? Ada kuasanya, yang dia buat apa semua, ada semua. Apa? Coba baca Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5. Nomor 30. 30.
5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, dari diri sendiri. Nah, Ya, karena begini. apa tuh? Yesus kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tuh. Ya, tanpa kuasa Bapaknya dari surga. Kenapa? Ketika dia katakan begini, karena banyak orang-orang yang tolak dia. Kalau dia mengatakan sendiri, orang-orang Farisi saja dia tidak akui dia. Ya iya, artinya yang Iya, punya kuasa makanya. bukan Yesus kan? Dia berkuasa, tapi ketika dia misalnya mengatakan yang sesungguhnya, berarti orang-orang Farisi kan sudah tolak dia. Bang, Banyak yang orang. Bang, Yesus sendiri ngaku kagak berkuasa, lalu Anda paksa dia berkuasa, gimana sih? Bukan saya. Aduh, abang, begini. Yesusnya sendiri ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Anda paksa dia berkuasa. Aduh. Itu kan perikopnya mulai dari 19 sampai terakhir. Itu mulai dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa dia Iya. Karena dia makanya jangan ambil satu ayat itu terus Anda comot-comot. Gitu. Saya Ini nggak aku ambil kan- satu ayat, aku nggak berubah, tidak dapat biar berbuat dibaca satu apa-apa perikop. Ya, Satu sabar dulu. perikop baca nggak ini, Bang? Nggak berubah. Sabar dulu. Aku tidak karena dia katakan ini itu untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi apa semua karena tidak percaya dia. Orang dia mengatakan saja, dia ditolak. Bagaimana? Ada. Coba deh buka lagi. Yohanes 4 nomor 22 coba. Memang kalau ambil satu ayat itu dari Bang, kalau saya ambil sebutkan satu ayat berarti saya udah baca semua. Iya, itu. Udah baca, Sekarang saya bisa paham tanya. konteksnya. Makanya coba Anda buka Saya dulu. paham. Ya, 21. Yohanes 4 nomor 22. Itu kan 422. Dodon deh sih. Yes, ya. Yohanes 4:22. Hmm. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Hmm. ya kan? Tidak apa kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Hmm. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa? Yang disembah Siapa Yesus yang sama murid? disembah Yesus di situ? Siapa yang disembah Yesus? Bapak disembah. Allah. Ya. Berarti dia menyembah Tuhannya, betul? Iya. Ya. Berarti Bapak Yesus Yesus. bukan? Dia memang Bukan Tuhan. Dia sebuah wujud itu sebagai manusia. Ketika dia katakan bahwa Iya. orang-orang Farisi saja tolak mentah-mentah. Tahu saya, Bang. Tahu. Yesus itu manusia. Apanya yang Aku udah berkali-kali. Memang Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau mengakui Iya. Yesus itu Tuhan, ya berarti dia penyesat, kata Yesus. Saatnya bagaimana? Nah, yang mengakui Yesus itu Tuhan, berarti dia penyesat. Itu ada di kitab Anda. Sekarang begini, ini kan kita yang kami baca sekarang dalam Alkitab kami ini kan yang kami baca dan kami ikuti itu kan orang yang terdahulu, orang pada zaman itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Oh, bukan ikut Yesus gitu. Hah? Bukan ikut Yesus. Maksudnya mereka pada waktu itu yang mengikuti Yesus dan mereka yang saksi matanya itu. Ini kan jadi kami sekarang ini kami cerita dan saya tidak bisa pakai analogi saya apa semua untuk tafsirkan Alkitab ini. Makanya Bang, di kitab Anda itu ada perkataan Yesus, itulah yang diikuti, bukan perkataan orang lain. Perkataan siapa yang kami ikuti sekarang? Lah, itu siapa? Yang katanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus kagak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Memang kalau dia katakan bahwa dia Tuhan, makanya orang-orang Farisi di kala itu akan menolak dia. Itu yang persoalan.
Kalau dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia mempunyai Tuhan, lalu ngapain toh Anda sembah dia? Memang harus sembah. Kenapa tidak? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Nah inilah Bang ya, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, ini bakal diusir Yesus, orang seperti Anda. Coba Anda buka Matius 7, nomor 22 sampai 23. Orang seperti Anda akan diusir Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Matius berapa? Matius 7, 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tidak, 22. Matius 7, 22 sampai 23. Baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, benar? Nah, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati bukan yang itu. Matius 7, 22 sampai 23. Ini 8. Oh, di sebelah. Sabar. Pada kali terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat kami demi anakmu? Namun, kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu, enyahlah dan daripadaku dan sebagai buat kerja kantan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Hah? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Nah, perkataan ini untuk bagaimana, untuk hal-hal yang orang yang mengajar pengajaran sesat ya. Iya. Yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Siapa? Farisi. Yang Orang menyebut Farisi. Yesus Tuhan apa agamanya? Orang Farisi. Ini dia katakan untuk siapa? Untuk orang Farisi. Itu bukan untuk orang Farisi, bukan. Sekarang begini. Bukan, itu hal pengajaran yang sesat. Sekarang begini, ini Matius 7 15 sampai 23. Iya. Di atas perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Iya. Nah, terus kenapa Anda cuma di bawah ujung saya baca Ya, di iya. atas? Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran sesat, kata Yesus. Aduh, masa Anda sendiri nggak tahu hal pengajaran yang sesat. Saya tahu, makanya. Yang menyatakan dan memanggil Yesus itu adalah Tuhan, agamanya apa? Siapa? Ya kami Kristen otomatis. Kristen. Itu yang akan diusir Yesus tuh. Nah, sekarang saya tanya, saya ingin bertanya sedikit ya, oke? Apa tuh? Apa yang Bapak Ustadz mau sampaikan bahwa kami diusir Yesus atau bagaimana? Terserah Bapak, itu adalah penilaian Bapak. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bahwa kita itu bukan penilaian saya, itu kata Yesus. Tidak, bukan maksudnya mencari kebenaran. Sekarang Nabi Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Nabi Isa dan Yesus. Sama atau tidak? Ya, kalaunya oknum ya. Jangan kalaunya iya, jawab saja iya atau tidak. Bentar, kalaunya oknum dia sama. Sabar. Diceritakan dengan dua cerita yang berbeda dalam dua agama. Bukan, yang masalah persoalan yang saya tanya itu antara Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Sama. Hah? Sama. Terus kenapa tidak ikut? Kenapa tidak ikut Nabi Isa? Mana perintah Nabi Isa untuk mengikuti dia? Berarti karena yang dinubuatkan dari Nabi yang dinubuatkan dari Musa itu cuman Yesus saja. Nabi Isa itu yang kamu yakin itu sama. Iya, soalnya Nabi Isa dia bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk dunia. Nabi Isa untuk Israel saja. Sama seperti Yesus mengatakan di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Coba buka. Oh ya. Matius benar 10. itu.
Iya. Jadi bukan untuk Anda Yesus itu, untuk Yahudi doang ya. Jadi sekarang saya tanya balik. Jadi ngapain saya ngikutin Nabi Isa kalau dia diutus hanya untuk Yahudi saja, bukan untuk saya. Iya. Betul, benar. Itu benar. Sekarang saya bertanya, yang ikut Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang Indonesia? Oh, seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad ada ayatnya. Anda juga bodoh. Kenapa Nabi Muhammad itu orang Quraisy di sana? Kenapa Anda orang Indonesia kenapa ikut? Ini kalau Nabi Muhammad itu ada ayatnya, petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau Yesus kagak ada untuk seluruh manusia. Itu Aduh. Jadi kagak usah dibandingin presiden dengan Pak RT. Kalau Yesus itu kelas RT masih. Kalau Nabi Muhammad itu presiden dia. Jangan kau bandingin RT dengan presiden. tidak bisa, Bang. Nabi Muhammad itu kan untuk orang Arab. Kenapa kamu di Indonesia kan ikut? Kok maksa? Dalilnya Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Yesus itu kan orang Yahudi. Coba ada nggak Yesus berkata di kitab Anda, aku untuk semua manusia, kata Yesus. Ada nggak? Saya tidak. Kalau kami Katolik, kami cuma membaca saja, Tapi Yesus berkata, aku untuk seluruh manusia, kata Yesus. Ya, makanya saya mau jawab sekarang. Maksudnya begini, kami kami Katolik, kami itu cuma membaca dan misalnya apa semua yang bisa menghafal dari itu orang yang langsung sekolah misalnya saya nggak nanya itu. Saya nanya di kitab Anda, Yesus ada nggak berkata aku untuk seluruh manusia? Ya, mungkin tidak ada di dalam ini. Kalau tidak ada, ngapain ikut dia? Anda sendiri tahu Yesus itu hanya untuk Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Dan nggak ada Yesus mengatakan dirinya untuk seluruh manusia. Ngapain Anda ikuti? Hanya untuk Bani Israel. Oh, berarti hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus di kitab Anda. Ya. Tapi oke, memang kami yakin bahwa kami punya kepercayaan apa semua memang untuk pengikutan orang yang Bani Israel ya. Jadi kami sekarang yang ikuti Yesus, katakan Yesus itu memang orang Israel punya. Dan ternyata mungkin teman-teman mereka termasuk Pak Ustadz tidak ikut Nabi Isa karena dia orang Yahudi. Ya iya, karena nabi dari Yahudi diutus untuk Yahudi, untuk Israel, nabi untuk lokal gitu, bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, beda gitu. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz ikut betul-betul Nabi Muhammad? Ya iyalah. Kenapa istri Pak Ustadz berapa sekarang? Istri saya. Ikut Nabi Muhammad. Lah, iya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menyampaikan Al-Quran kalau kagak mampu adil, satu saja nikah. Alamak, itu kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, kalau kagak mampu adil menikah satu saja. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tadi kan sudah sampaikan satu aja menikah, kata Nabi. Coba kalau gitu saya mau tanya balik dah. Ada nggak Yesus melarang beristri 2, 3? Coba. Karena tadi ada nggak Yesus melarang di kitab Anda? Kata Yesus jangan beristri 2 atau 3 atau 4 atau 5. Mana larangan Yesus? Siapa? Mana larangan Yesus beristri banyak? Memang kami tidak ada. Enggak ada kan? Memang Yesus kagak pernah membatasi gitu mau beristri 10 atau 100 atau 1000, nggak pernah dibatasi Yesus. Kami itu model poligami, model. Iya, datang Nabi Muhammad menikah satu saja. Karena kalau beristri 1000 Yesus pun nggak melarang gitu. Maksudnya Pak Ustadz istri berapa orang kalau ikut Muhammad? Lah kakak, kalaunya menurut Yesus 1000 pun nggak dilarang dia. Mana ada larangan Yesus beristri banyak?
Ada nggak? Memang kami di dalam kami yang Katolik atau Katolik Kristen lah rata-rata sama. Tidak ada yang ini. Tidak ada apa? Tidak lebih dari satu. Itu setiap Tidak lebih dari satu, mana ayatnya? Yesus aja kagak pernah melarang Anda mau beristri 2, 3, 4 atau 1000, nggak pernah dilarang Yesus. Kami sudah dituliskan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi kalau saya tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz orang Nabi Muhammad orang Arab, terus Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ya, gini kagak usah heran kalau Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu, karena Yesus nggak melarang. Coba kalau ada larangan Yesus, kata Yesus menikah satu saja nggak bakalan banyak istri Nabi Muhammad. Tapi Yesus kagak pernah melarang 1000 kayak beristri, kata Yesus. Maksudnya jangan jawabnya kemana-mana. Sekarang saya itu kan fakta. Ada nggak larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Kami sudah diikat dengan gereja, tidak mungkin. Nggak ada, nggak usah permasalahkan istri Nabi Muhammad kalau gitu. Bukan saya persoalkan. Masalahnya Yesus kagak ada membatasi. Tadi Pak Ustadz dengar, jangan bolak-balik dulu. Tadi kan kita sampaikan tadi itu bahwa kami ikut Yesus itu orang Israel. Terus sekarang kami ikut Yesus orang Israel, kenapa kami Indonesia harus ikut? Sekarang saya tanya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad? Karena dia ini Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah saya tanya balik, apakah Bapak Ustadz, Pak Ustadz itu sudah ikut betul-betul Nabi Muhammad atau belum? Iya ikut. Kalau misalnya ikut Nabi Muhammad berarti istrinya harus banyak sama seperti Nabi Muhammad. Gini, saya ikut Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Tuh. Nabi Muhammad istrinya banyak. Kalaunya Nabi Muhammad gini. Ya, saya jawab dulu. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya? Karena Yesus kagak ada melarang. Nggak pernah melarang Yesus mau beristri 1000, 2000 kayak nggak ada larangan dari Yesus. Makanya Yesus kagak ada melarang Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu. Karena saya ikut Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Yesus kan dibatasi Nabi Muhammad menikah satu saja gitu. Ya, yang melarang Yesus apa Nabi Muhammad? Oh ya, jadi nggak ada larangan dari Yesus menikah banyak itu, nggak ada. Makanya gimana? Yesus kan hanya untuk orang Kristen. Kenapa Yesus dengan untuk orang Islam? Lah, kan kagak ada larangan dari Yesus toh ajaran sebelumnya. Aduh, larangannya untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Islam nih? Untuk Nabi Muhammad. Kalau ada larangan dari Yesus, Nabi Muhammad nggak bakalan istrinya banyak. Kan Nabi Muhammad dan Yesus kan ajarannya beda. Apa bedanya? Apa? Apa bedanya? Istrinya kan banyak. Nah, sekarang misal kalau Nabi Muhammad sekarang itu kan banyak dia punya yang ikut itu ya teman-teman Muslim itu kan tafsirannya apa semua itu kan Nabi Muhammad punya, bukan ini Yesus punya. Di kitab kau kan gini. Di kitab kau kan Daud Salomo istrinya juga banyak 1000. Wah itu beda. Itu beda. Bedanya sama istri banyak. Tapi kami tidak beda. Itu beda. Daud Salomo itu nabi. Gini, kalau Daud kagak banyak istrinya, kagak ada Yesus. Yesus itu dilahirkan gara-gara Daud istrinya banyak. Iya, coba kalau istrinya kagak banyak. Kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Bukan anak Daud. Gak ada Tuhan Kristen. Hah? Gak ada Tuhan Kristen. Kalau Daud istrinya cuma satu. Yesus itu dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh, poligami. Ada ayatnya. Kagak tahu kau. Ada ayatnya. Tuhan kau itu ya dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh. Nih saya kasih tahu ya.
Ada Matius ayatnya 1 tidak? pasal 1 coba kau buka. Buku berapa? Matius 1 pasal 1 silsilah Yesus baca kau semuanya. Oh, itu silsilahnya. Itu keturunannya. Saya pikir ayatnya Yesus bahwa keturunan Yesus Daud, itu anak betul? keturunan poligami yang saya tanya Yesus itu. keturunan Daud betul? Kalau keturunan Daud betul, tapi bukan Dari keturunan istri poligami. keberapa? Saya paham. Dari istri keberapa? Dari istri yang keberapa? Yang saya tanya tadi, Daud. Yesus Yesus keturunan poligami, Daud itu yang betul. saya tanya. Anda. Bukan, Yesus keturunan Daud kalau betul keturunan kan? Daud benar. Yesus keturunan Daud betul? Yesus keturunan Daud betul? Betul. Banyak sekali. Dari istri Daud yang keberapa? Siapa? Yesus itu dari istri Daud yang keberapa? Maria. Dari Maria. Apanya? Yesus itu keturunan Daud dari istri Daud yang keberapa? Entahlah berapa keturunan 14. Dari istri Daud yang ke-12. Kalau Daud istrinya kagak 12 ya, kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Yang saya tanya tadi. Makanya ngapain sewot Tuhan kau aja hasil dari istri yang banyak kayak gimana? Bukan dari istri yang banyak ini. Iya, Yesus Tadi itu yang saya tanya dilahirkan itu dari hasil dari poligami yang saya tanya. dari moyang Ada istri ayatnya yang tidak? banyak kan kayak gitu. Dari istri poligami yang saya tanya. Coba kalaunya Daud kagak 12 istrinya ya, kagak 12, kagak ada Yesus hari ini. Kristen nyembah tiang listrik. Tidak benar. Kan jadi kenapa coba sewot Nabi Muhammad istrinya banyak sedangkan Tuhan kau aja dilahirkan dari garis keturunan istri yang banyak. Aduh. Makanya saya tanya. Makanya Anda banyak belajar gitu ya. Tuhan kamu itu Yang saya berasal tanya dari tadi, mana? makanya Sumbernya dari saya seperti tanya tadi apa itu kan kayak karena- gitu. Bukan, maksudnya begini. Tadi yang saya tanya itu karena bilang kami ikut Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi ngapain Pak Ustadz suruh kami bakal ngapain kamu ikut orang Yahudi? Nah itu yang saya tanya. Makanya ketika saya tanya Pak Ustadz bahwa Yesus Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, kenapa Pak Ustadz ikut? Memang Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat manusia. Ya, Makanya iya. saya tanya, kenapa Pak Ustadz yang agama itu kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya Apanya? banyak. Karena enggak ada larangan Yesus. Muhammad dan Yesus. Mana ada Yesus melarang beristri banyak? Mana ada hubungan Mana ada larangan Yesus dari ajaran sebelumnya? Sebelum ajaran Nabi Muhammad kan ajaran Yesus. Ada nggak Yesus melarang beristri banyak? Ada nggak kata Yesus, kamu dilarang beristri lebih dari satu? Ada nggak? Ada nggak? Maksudnya saya tanya Muhammadnya. Nggak ada. Yesus melarang istri banyak, nggak ada. Yang saya mau tanya itu, kenapa Pak Ustadz tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya banyak. Iya, karena kenapa saya tidak mengikuti Nabi Muhammad istri banyak? Karena kata Nabi Muhammad menikah satu saja, ya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammadnya itu istrinya banyak? Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya antara Muhammad dan Yesus? Karena ajaran Yesus lebih dulu. Hah? Ajaran Yesus lebih dulu ada sebelum ajaran Nabi Muhammad. Berarti Pak Ustadz ikut ajarannya Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau ada larangan Yesus menikah Saya satu tanya, saja. jangan Kalau bolak-balik, ada jangan larangan bolak-balik. Yesus Pak, menikah kalau lebih Nabi dari Nabi satu Muhammad itu atau kagak Yesus? boleh, kagak bakalan istri Nabi Muhammad itu banyak. Ya, Pak Ustadz Makanya kan ikut karena Nabi nggak Muhammad. ada dilarang oleh Yesus, istrinya banyak, wajar. Maksudnya Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad, ajaran Coba, Muhammad atau kalau Yesus? kamu ngotot kan tinggal kamu tunjukkan larangan Yesus ya menikah lebih dari satu. Wah, coba tunjukkan sama saya, ada nggak? Apa hubungan antara Muhammad dengan Yesus? Tidak ada. Lah, Karena kan yang itu ajaran teman-teman sekarang itu ajaran kan Nabi Muhammad, bukan ke-20, Yesus. ajaran Nabi ke-24 kan ajaran Yesus. Yang teman-teman Muslim ikut ini kan Nabi Muhammad punya, bukan ajaran Yesus. Iya, kalau Nabi Muhammad kan Nabi ke-25.
diikuti Muslim, ajarannya menikah satu saja. Nah, lalu kenapa? Lalu kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena ajaran sebelumnya, ajaran Yesus, kagak pernah Yesus melarang beristri banyak, nggak pernah. Jadi Nabi Muhammad itu datang membatasi Islam menikah satu saja. Nah, tuh Nabi Muhammad tuh datang Islam menikah satu saja. Karena apa? Karena Yesus kagak pernah melarang beristri 1.000, 2.000, 3.000, nggak pernah. Tapi di hadisnya itu ada. Dalam hadisnya itu ada Muhammad yang bikin gitu. Ada. Coba Anda cari larangan Yesus beristri banyak, ada nggak? Tunjukkan sama saya. Memang tidak ada. Nggak ada, nggak usah kau sewot gitu. Ya, kalau nggak ada, ngapain kau permasalahkan istri Nabi Muhammad banyak? Ngapain coba? Nabi kamu. Jadi kagak usah heran kalau Tuhanmu moyangnya dari keturunan poligami. Tuhanmu itu nggak usah. Ada, kau baca kitab kau Matius 1 pasal 1 silsilah dari Yesus. Oh, itu silsilahnya, bukan ajaran baik ya. Itu memang sila-sila. Kau kan tahu Yesus itu anak Daud, betul? Dengar, ini sila-sila keturunannya. Yesus anak Daud. Biar kau tahu. Daud. Ya, betulkah Yesus itu anak Daud? Yesus itu keturunan anak Daud. Iya. Dari istri Daud yang keberapa? Istri Daud yang mana? Istri Daud yang mana? Yesus bukan istrinya Daud. Istri Daud ada 1.000. Nah, turunnya Yesus ini dari istri Daud yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Istri Daud yang keberapa keturunan menghasilkan Yesus? Kalau apakah Maria istrinya Daud? Bukan, enggak nyambung. Terus kenapa Anda sampaikan? Iya, Yesus betul keturunan Daud, betul? Keturunannya betul. Tapi dari istri Daud yang keberapa? Itu di Yohanes sudah jelaskan. Oh, dari istri Daud yang keberapa? Hah? Dari istri Daud yang keberapa? Maria bukan istrinya Daud. Dari istri Daud yang keberapa? Bukan istrinya Daud. Yusuf. Iya, saya tahu Maria itu bukan istri Daud. Saya ingin nanya Maria, dari istri Daud yang keberapa Yesus ini punya silsilah? Yes, saya juga tidak paham. Maksudnya Yesus dari istri anak Daud yang keberapa? Maksudnya bagaimana itu? Daud itu kamu perlu tahu, dia punya istri 1.000. Oke? Terus? Dari 1.000 istri ini yang menurunkan garis keturunan Yesus istri yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Tidak ada hubungannya dengan Maria. Tidak ada hubungan. Terus bagaimana yang melahirkan Yesus ini? Maria? Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Sudah. Ya, saya kasih tahu. Tuhanmu itu berasal dari mana? Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud dengan Berseba. Berseba ini istri yang ke-12. Terus menurunkan Salomo menurunkan Joakim menurunkan Maria ibu Yesus menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu garis keturunan dari Daud dari istri yang ke-12. Iya, dari istri yang ke-12, dari hasil poligami itu Yesus. Ada. Ya iya, kau baca kita kau makanya. Ada. Baca kitab kau. Tanya pendeta kau ya. Kalau kamu nggak percaya, tanya pendetamu. Tanya bagaimana? Betulkah ya Yesus itu dari moyang berpoligami? Tanya sama pendeta. Oke? Gitu nanti tanya. Macet. Saya tidak macet. Iya. Sila-sila di sini yang sebut tadi tidak ada. Iya, tanyakan aja. Ya, sama pendeta Anda.
Ya, Yesus itu turunan Daud yang berpoligami dari istri yang keberapa gitu. Bukan poligami. Kami tidak ada poligami. Tidak ada. Apanya? Daud poligami, istrinya 1000. Oh, mari. Waduh, tidak ada hubungannya itu. Aduh. Hasil hubungan poligami dari mana? Ya, jadi hasil hubungan poligami ya karena Daud berpoligami menurunkan Tuhan kamu. Kalau bilang Makanya tanya dulu pendeta kau kayak gitu ya. tidak ada, kalau susunan Daud silsilahnya benar. Daud itu yang berpoligami menurunkan Yesus. Kalau Daud kagak berpoligami kagak ada Tuhan Kristen hari ini. Poligami itu kalau sila-sila keturunannya itu benar. Makanya sampai sekarang misalnya tidak tahu di teman ini, tapi kalau di kami Katolik itu jelas bahwa misalnya kita sebelum nikah itu ada hukum kanoniknya, itu benar. Saya nggak bahas itu. Saya bahas Yesus keturunan dari poligami. Bagaimana? Coba ada ayatnya tidak? Keturunan poligaminya. Daud menikah dengan Berseba. Berseba itu istri ke-12. Oh, ini belajar kagak sih kitab kau? Berseba anaknya siapa? Anaknya Maria. Berseba menurunkan Salomo dengan Daud. Terus Salomo menurunkan kakeknya Yesus Joakim. Aduh, Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Makanya Yesus itu hasil dari poligami. Pahit memang kenyataan kayak gitu, ya. wah, pahit bagaimana? Itu ketimbang Muhammad kawin istri. Aduh, kalau Tuhanmu aja dari hasil poligami, ya ngapain kau ngurusin Nabi Muhammad gitu? Justru ini. Emang kalau seharusnya kau bersyukur gitu ya. Bersyukur dari hasil poligami Tuhanmu ada. Gimana sih? Kami tidak pernah. Coba kalau kagak boleh poligami, ya kagak boleh poligami. Nggak ada Tuhan Kristen hari ini. Memang kami tidak ada. Nikah poligami tidak ada. Ya, Beda kalau Muhammad benar. Belajar Itu dulu, sampai anak belajar bawah dulu umur. tentang Daud gitu ya. Dari Sekarang saya mau tanya, Tuhanmu itu benar berasal kalau Muhammad dari tadi mana? umur Poligaminya siapa? Kamu coba belajar dulu gitu daripada ngotot. Gitu. Kabar Pak Ustaz, Oke. benar tidak kalau misalnya ini Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah umur 6 tahun? Kenapa? Muhammad. Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Yesus siapa yang nikah? Ada ayatnya Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Ayat berapa? Baik. Nih, saya tampilkan ya. Ayat. Baca saja. Yesus nikah Maria ya? Iya. Ayat berapa? Bentar, nih saya bukakan. Kau lihat di layar ya. Tidak, sebut saja, saya baca di sini. Bentar. Saya bukakan dulu. Yesus nikah dengan Maria di Injil mana itu? Oh, menurut siapa itu? Jangan sampai menurut otak Pak Ustadz saja. Iya, sabar ya. Bentar, saya buka dulu. Di laptop saya agak susah masalahnya. Bentar ya teman-temannya. Sabar ya. Ya suruh belajar lagi, iya nggak apa-apa. Nah nih ya. Mari kita baca ya. Ini bukan karangan saya ya. Sebut saja di Injil apa? Iya makanya kita baca dulu, sebut saja. Ya, nih Alkitab
terbitan 1928 tahunnya. Alamak, makanya Ustadz. Oke, sekarang coba kita lihat ya, apa yang Yesus. Ya. Istriku, kata Yesus, yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya tuh. Markus 6 18 sampai 19 terbitannya. Ya, nih, bentar. Nanti kau sudah paham ya sama berapa? Ya, Markus 6 nomor 18 sampai 19 terbitan 1928 dibawa oleh Alkitab Belanda. Tuh. Sabar. 16 berapa tadi? Sabar. Naik. 16 berapa tadi? Nih Markus 16 berapa tadi? Ini Markus 6 18 19. Nah, Markus 6 18 19. Karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak kalah yang Baca apa? Makanya kau baca kitab kau itu ya yang sebelum diubah. Nih terbitan ini ada kitabnya. Makanya nih kita baca nih. Alkitab terbitan. Coba perhatikan. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Udah diubah kawan, ya. Itu kan pendeta yang ubah, bukan kami Sudah diubah pendeta kau, ya dari bukan pastor. Sudah diubah karena malu gitu. Yesus punya istri yang 3 tahun. Gitu. Jadi kalau masalah Nabi Muhammad mau umur 6 tahun itu masih mending 6 tahun daripada yang 3 tahun. Coba. Memang menikahi anak kecil itu ajaran Yesus memang. Kayak gimana? Yang saya mau tanya tadi, makanya saya tanya. Ketika Bapak kasih 16, 18, 19, saya baca di sini tidak ada. Ya iya, kok terbitan 2024. Coba kau ambil terbitan 1928, bukan 2024. Dan memang kami tidak ada. Makanya inilah agama yang dibawa penjajah. Makanya ambil kitabnya dari penjajah Belanda gitu, yang bawa Belanda. Habis itu diubah Belanda. Sama semua ya, makanya saya mau tanya, makanya omong itu pakai Alkitab, bukan pakai yang dari tahun tidak enak. Iya udah, makanya yang masuk itu kan dari penjajah Belanda itu kitabnya udah diubah mereka gitu. Terus? Karena malu direvisi dulu. Yesus ngajarin menikahi anak 3 tahun. Beda antara pendeta dan pastor itu beda. Udah? Oh ya. Apalagi yang kau mau tanya? Apalagi yang kau mau tanya? Nah, sekarang saya mau tanya, karena Bapak maksudnya bila ikut Muhammad tadi, sekarang kenapa dalam tafsiran ini agama misalnya ketemu An-Nasrani dan Yahudi itu kenapa ini harus diasingkan itu? Yang gimana maksudnya? Tolong diperjelas. Maksudnya tidak diberi salam lah, tidak diberi salam, tegur sapa, semua harus diusirkan mereka ke pinggir itu. Itu ada di dalam suratnya itu. Itu di mana itu? Terdapat di mana? Ada. Di mana? Kalau surat apa itu kan? Saya lupa itu. Ada. Kalau ajaran mengusir orang itu ajaran Kristen, ada di kitab Kristen. Mau ayatnya? Coba ada. Ada ajaran mengusir orang itu di kitab Kristen nih ya. Saya bukakan ayatnya ya. Sabar bahasa ini. Nih ya. Bentar. Nih,
ajaran Kristen nih ya. Ini ajaran Kristen nih. Ajaran mengusir orang ya. Sebut saja Yohanes 2:1-10. 2 Yohanes 1:10. Oke? Nah, saya cari, sabar. Ini 2 Yohanes ya, surat Yohanes. 2 Yohanes. Yohanes 1:10 ya. Satu. Pada hari ketiga perkawinan di Bukan ini 2 Yohanes, 2 Yohanes, surat 2 Yohanes. Sabar. 2 Yohanes. Iya, sabar. 2 Yohanes. Petrus. Sabar. Kalau di Islam nggak ada ajaran mengusir orang itu. Ada itu. Cuma yang ada itu cuma di Kristen ajaran mengusir orang itu. 1 Yohanes. 2 Yohanes, bukan 1. Udah? 1-10 dari penantar kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang. Nih perhatikan nih di layar nih 2 Yohanes 1:10. Iya, ini di sini tidak ada. Itu penambahan. Gak lengkap kitab kau. Bukan tidak lengkap antara. Aduh, nggak lengkap kitab kau kayak gimana? Kristen dengan Katolik itu berbeda. Ya beda-beda masalahnya, makanya mana yang betul gitu. Karena beda-beda. Mana yang betul? Ya udah saya baca di layar ini aja ya. Nah, baca sudah. Nih, kau yang baca. Nih. Baca saya buram itu. Jikalau seseorang datang kepada dan tidak kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Itu beda tuh. Beda. Makanya Lanjut dulu, habiskan. Di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, Benar. jadi kalaunya ya ada orang Islam ya kagak bawa ajaran Kristen, jangan diterima di rumahmu. Usir gitu, jangan beri salam katanya, jangan beri salam. Justru yang Ya kan ini ada nih ayatnya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ini, ya kalau ada yang datang tidak bawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi ajaran mengusir orang itu ada di Bible, di kitab kau. Tapi kenapa Muslim yang ikut? Di mana-mana Muslim nggak ada ikutan Bible kau. Kasus-kasus kemarin itu. Aduh, di mana? Kasus-kasus kemarin. Gimana? Jadi jangan tuduh Muslim lah, jangan tuduh Muslim yang membubarkan orang yang sementara berdoa, yang membuat itu. Ya kalau ke situ masalahnya pengalihan tema gitu, itu oknum itu. Ya sama, ya bukan oknum tapi yang membabak itu kan agamanya. Lalu gimana yang di Papua? Agamanya tidak bagus. Gimana yang di Papua? Kagak boleh bangun masjid? Masjidnya dibakar? Di Papua? Di Papua itu berbeda. Beda. Itu di Poso gimana? Di Poso dulu tuh ya. Muslim beribadah dibantai di Poso itu kayak gimana tuh? Itu apa itu? Kristen apa itu? Itu kan teman-teman dari Muslim itu. Dah kau ini ya. Sabar. Kan selalu kena dari kitab kau sendiri, kau akan kena gitu. Saya akan kena, santai saja. Karena makanya ketika Pak Ustadz kasih ayat di sini saya baca tidak ada. Jadi saya tidak. Belilah kitabnya yang lengkap. Saya punya nih. Ini kitab lengkap ini. Jadi ini kan orang tulis ini tidak lengkap ini. Ini. Alkitab Deuterokanonika. Aduh, ya itu di sini. Ini tidak ada kitab. Ini yang kan pegang ini tidak ada kitab ini.
Sebenarnya kitab kalian itu ada berapa sih? Beda-beda semua. Heran saya kalau beda-beda kayak gini, yang mana yang betul dari kitab kalian itu? Nggak ada yang sama kitabnya. Makanya kalau misalnya Heran saya, mana yang betul kitab kalian itu? Nggak ada yang sama. Heran. kalau kami Katolik sama semua, tidak ada beda. Makanya ketika kami bilang agama Yahudi boleh, tapi kami di sini belajarnya pakai bahasa Indonesia, bacanya pakai bahasa Indonesia, jadi kami paham. Ya udahlah bang, kalau gitu kasihlah kesempatan Kristen yang lain mau diskusi di bawah juga, yang antri. Oke. Ya. Oh ya. Ya. Oke, thank you ya. Cepat kali dia, belum saya turunkan udah terkabur duluan dia. Mau bawa apa? Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun. Ada tuh ya, Yesus menikahi anak 3 tahun. Coba. Nabi Muhammad istrinya banyak. Ya, Yesus yang kau sembah dari hasil istri yang banyak, dari hasil poligami. Coba ya. Islam katanya kagak boleh ya menerima Kristen. Salah, kebalik. Di Kristen kagak boleh menerima Islam ya. Tulis di kitabmu. Aduh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Iya, Bang. Silakan open cam dulu, Bang. Agak gelap, Ustaz ya. Enggak apa-apa. Waduh, itu datang dari mana itu filter? Iya. Aduh. Apa Bang yang perlu saya obati malam ini? Apa Bang yang mau kita diskusikan malam ini? Ini masih hangat-hangatnya Bang. Ya, Pendeta Esra Soru menantang Saifuddin Ibrahim dan Edis buat debat. Yang di atas ini ya, yang disematkan. Iya, kan kata Edis kan penyalipan rencana iblis. Kan itu kan hasil diskusi dengan saya. Saya kan nanya sama Edis aja ya kemarin itu. Dis, betul gak penyalipan rencana iblis? Betul kata Edis. Wah, marahlah itu Pendeta Esra Soru, MYM, marah tuh nantang Edis tuh. Nah, sekarang Edis ditantang balik tuh, berani debat nggak Edis sama mereka? Nah, ini saya ini kita baku tanya ya, Pak Ustadz dulu yang nanya duluan ke saya gitu. Boleh Bang, ya abang dulu lah, nggak apa-apa. Saya menghormati tamu, silakan tamu untuk nanya duluan gitu. Ada enggak? Ini mungkin pertanyaan yang ya artinya saya belum terlalu tahu. Artinya silsilahnya Nabi Muhammad itu ada kah? Ada Bang, banyak. Di Google pun abang cari silsilah Nabi Muhammad keluar tuh. Artinya dia seorang anak juga manusia gitu ya? Ya, nah Nabi Muhammad itu Nabi Bang, manusia bukan Tuhan. Sama kayak Yesus. Ya, Nabi Muhammad itu nggak mau beliau dituhankan. Bahkan beliau melarang mengkultuskan beliau. Ada hadisnya, janganlah kamu mengkultuskan aku, kata Nabi Muhammad. Sebagaimana Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sampai mereka menuhankannya. Nah, jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Nggak boleh. Karena dia seorang Nabi, utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau silsilahnya ada Bang, ada. Sampai dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam ada silsilahnya. Atau Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim ada juga silsilahnya. Nah, ini saya mau luruskan yang tadi yang
teman tadi yang sebelum saya ini dibilang kenapa umat Kristen itu dilarang menikah 2 kali atau bercerai-berai. Ya silakan abang tanggapi dulu lah. Saya dengar dulu. Silakan bang. Itu ada tertulis itu Pak Ustadz. Gimana? Tat yang bening dong. Apalah request kalian ini, tat yang bening dong. Kacau juga ya kawan-kawan saya ini. Aduh. Posting ulang lah, biar ada yang bening nyangkut gitu. Kau minta yang bening, request yang bening, tapi kau kagak mau posting ulang. Mana ada mau datang dia? Sabar teman-teman yang di YouTube ya, Kak Asti. Nanti saya tanyain itu ya Kak Asti, gampang. Silau Tat, apa silau? Ya sambil ngobrol-ngobrol dulu lah Ustaz. Saya mau cari ayatnya itu ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipercerai-beraikan sama manusia. Ya, iya, saya tahu itu. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Saya tahu. Nggak perlu abang cari dalilnya. Kenapa bang? Dengan ayat itu Gimana Pak Ustaz? Iya tadi kan Pak Ustadz tanya ke teman yang sebelumnya tadi. Teman sebelumnya tadi kulihat ikuti terus dia nggak bisa jawab gitu. Jadi saya buktikan. Ada yang tertulis itu. Kalau begitu saya mau tanya bang, kalau disatukan oleh Tuhan sesama lelaki gimana bang? Ini sudah keluar jalur Pak Ustadz. Kita diciptakan itu, manusia diciptakan itu ada laki-laki sama perempuan. Waduh. Artinya berpasangan namanya pasangan. Berarti laki-laki sama perempuan. Bang, ini ada bang videonya banyak bertaburan bang ya. Abang silakan aja buka. Apa bang? Apa bos? Bentar, saya bukakan dulu biar abang lihat gitu ya. Sabar ya bang ya, saya mau bukakan abang sesuatu nih ya. Iya buka Pak Ustaz. Nah, Biar kita di sini sama-sama tahu. Nih bang, pernikahan ya bang ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki diberkati di gereja bang. Nah tuh. Ini kan laki-laki sama laki-laki nih ya disatukan oleh Tuhan. Kayak gimana tuh? Mereka disatukan oleh Tuhan. Apa nggak boleh dipisahkan mereka ini? Sesat itu, bukan tidak masuk di ajaran itu. Sesat. Dosa itu. Dosa. Artinya bang apa kayak gini? Ayat itu ya bang ya yang Anda sampaikan itu tidak ada rinciannya. Yesus kagak pernah mengajarkan masalah nikah. Masalah nikah itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Kayak gitu. Nggak ada rinciannya. Apa yang dipersatukan ya? Kalau yang dipersatukan sesama lelaki gimana coba? Iya. Siapa menceraikan istrinya? Namanya istri ya perempuan. Iya, istri laki-laki. Bang, ayat yang tadi, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat itu yang saya kupas, yang saya maksud. Gimana kalau seperti video tadi, laki-laki sama laki-laki disatukan oleh Tuhan, apakah mereka tidak boleh dipisahkan lagi?
Atau hanya ambeien yang memisahkan mereka? Kan kayak gitu, hanya ambeien yang memisahkan mereka itu berarti. Abang ini. Artinya kalau begitu, artinya kalau melawan kehendak kayak ini, aku mengarah ke Muslim ya, keluar dari jalur-jalur yang diinginkan oleh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa namanya? Dosa kan? Dosa. Kalau Ya, kita sama. kalau kita di Islam itu kayak gini bang, ada namanya rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. 5 itu apa aja? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali. Terus ada sigot. Sigot itu apa? Akad dan mahar. Kalaunya dari 5 ini tidak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Ibaratnya ya, ada mempelai laki-laki, mempelai wanitanya nggak sah nikahnya. Atau mempelai perempuannya nggak ada, laki-lakinya yang ada, nggak sah juga nikahnya. Jadi harus ada lawan jenis gitu. Kalaunya cuma dipersatukan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah, kayak tadi gimana? Disatukan oleh Tuhan sesama lelaki tuh. Hanya ambeien yang memisahkan mereka pasti tuh. Kan gitu. Karena nggak ada aturannya. Yesus nggak pernah ngajarin rincian nikahnya seperti apa. Nah, ini sudah jelas tertulis. Kalau mereka begitu, berarti mereka lah yang bakal tanggung sendiri dosa yang mereka perbuat. Ini kan ajaran, artinya orang mau ikut, yang percaya ikut. Lah, Kalau enggak ya, kalau gimana? Kalau dia dipersatukan dengan hewan? artinya diajarkan. Ini kan pengajaran buat kita. Nikah dengan perempuan artinya istri itu kan sudah jelas, sudah tahu perempuan. Kalau dia memang tidak mau ikut, ya sudah, berarti itu dosanya sendiri yang bakal dia tanggung. Itu beda materi bang, beda materi dari ayat yang Anda bahas. Saya tahu kalaunya masalah perceraian itu kecuali berzina, saya tahu beda materi, itu masalah cerai, bukan masalah nikah. Yang saya bahas ini masalah nikah. Kan kawan kita Kristen termasuk abang mendalilkan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya yang namanya disatukan kan apapun bisa disatukan kan gitu. Artinya nggak ada rinciannya gitu loh bang. Yesus memang nggak ada ngajarin nikah, itu nggak ada. Kayak gimana? Nah, untuk ini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi ya. Kalau di Muslim diperbolehkan kita nikah sampai berapa kali begitu? Tolong jelaskan ya. Baik bang, ini bang ya, kalaunya untuk di Muslim itu ketat bang. Islam ini datang malah membatasi sebenarnya. Islam itu datang membatasi. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga bang. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nikahilah ya wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, menikah satu saja. Atau diperintahkan kayak gitu. Nah, ukuran adil itu kayak gimana? Di An-Nisa ayat 129. Kagak boleh condong ke salah satu istri. Jangan dipikir enaknya aja gitu. Orang yang lebih condong ke satu istri, kalau dia berpoligami, di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah. Nauzubillahi min dzalik, bang.
Banyak aturannya dalam Islam itu. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami. Coba kalau kita lihat ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menyinggung poligami, tidak pernah melarang poligami Yesus. Nggak pernah. Bahkan nabi-nabi terdahulu Salomo, Daud, Salomo 700. Daud juga istrinya 700, gundiknya 300. Tuh bayangkan, kayak dulu Islam datang membatasi. Kalau kagak mampu adil menikah satu saja. Tuh bayangkan tuh Islam datang memperumit ya. membatasi. Jadi jangan salah sangka Bang bahwa di Islam membolehkan beristri lebih dari satu. Sebenarnya ajaran beristri lebih dari satu itu sudah semenjak dulu sebelum Islam ada. Islam datang membatasi itu. Kagak boleh lagi lebih dari satu kalau kagak mampu adil. Gitu Bang. Terus menikah siri itu bagaimana? Punya istri nikah siri itu bagaimana? Kalau menikah siri itu menikah secara agama, bukan secara administrasi negara. Catatan sipil kok nikah siri. Berarti disahkan agama gitu. Hanya sah dalam agama, tidak diakui oleh negara gitu. Gitu Bang. Tapi Abang nggak tahu gitu kalau Yesus keturunan dari poligami Bang. Yesus itu hasil dari poligami loh. Masa Abang nggak tahu? Maksudnya di poligaminya di sini di mana? Di Abraham, Di Daud. Ishak, Di Daud. Makanya kan Matius 1 pasal 1 itu inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ya, betul. Anak Abraham. Ya, betul. Dari istri Daud yang keberapa tuh? Daud istrinya 1000 loh. Istrinya 700, gundiknya 300. Yang menurunkan Yesus istri keberapa? Istri ke-12 Bang. Iya, yang menurunkan Yesus itu menurunkan silsilah Yesus itu dari istri yang ke-12. Jauh sebelum manusia ada, itu sudah tertulis saya akan mengutus anak saya begitu. Nah, yang digenapi itu ya ini yang kita muliakan, yang kita sembah sekarang ini. Ya gitu Itu dari Allah. Gini, andaikan Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus hari ini, nggak ada. Karena Daud berpoligami dengan istrinya Berseba yang ke-12, Berseba dengan Daud menurunkan Salomo, Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Kalau di tempat kami Nabi Sulaiman gitu. Raja Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Gitu. Joakim dengan Hana atau anak itu menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya dari hasil poligami, dari istri yang ke-12. Bersyukurlah ada poligami. Karena ada poligami, Kristen punya Tuhan. Gitu Bang. Itu di mana ya tertulis itu yang lengkap begitu istrinya Daud ini? Matius 1 pasal 1. Anda bisa googling juga Daud dengan Berseba. Silsilah Daud, silsilah Yesus sampai Berseba gitu. Di sini kan tertulis cuman anak Daud, anak Abraham. Kalau rinciannya kan banyak di Alkitab Anda itu beberapa gitu, pindah-pindah dia ceritanya. Nah itu yang kita imani sekarang ini, yang Matius 1 ini. Matius 1 kan itu silsilahnya. Nah itu istri Daud yang keberapa? Istri Daud dengan Berseba. Coba aja Bang nanti buka ya, pelajari silsilah Yesus dari Yesus ke Berseba gitu. Nanti ketemu tuh ke atasnya sampai ke Daudnya. Gitu.
Nantilah itu dicari bang. Saya hanya nyampaikan aja. Mungkin bisa dipelajari setelah ini, setelah habis diskusi. Nah, yang penting kan abang udah tahu gitu. Yesus itu hasil dari poligami. Kemarin itu ada yang membantah saya bang. Namanya pendeta Dede ya, pendeta Dede, Pastor Dede gitu. Yusuf itu ya, Daud itu merebut istri dari Uria Berseba. Itu Daud berzina katanya. Kurang ajar saya pikir. Karena kagak mau pendeta itu, pastor itu disebut Yesus keturunan hasil dari poligami, dituduhnya pula Nabi Daud berzina. Malah tambah parah jadinya. Artinya apa, moyang Yesus orang pezina gitu. Nauzubillah min dzalik itu pendeta. Kurang ajar kali itu. Itu bang. Tanya aja kalau abang nggak percaya, tanya sama pendeta abang nanti. Silakan. Saya nggak mengada-ngada bang. Saya nggak bakalan saya menyampaikan yang mengada-ngada, nggak mau. Ini sudah kita kembali ke ini ya yang disematkan ini bang, maksudnya Yesus itu Tuhan itu. Abang nak bertanya sama saya? Sebenarnya kalau kita bahas itu sih bisa. Ini kan yang saya ambil dari kata-kata Edis. Itu kata Edis. Iya memang betul. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan berarti dong. Dia kita imani sebagai Tuhan karena apa? Firman Tuhan. Loh, berarti abang mau mengatakan Tuhan yang punya Tuhan gitu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Maunya kayak gitu kah? Firman. Bang. Sebentar bang ya, sebentar. Kalau yang dibilang kata Edis itu betul. Ya, kalau Anda membenarkan kata Edis, Yesus mempunyai Tuhan. Berarti Yesus sendiri bukan Tuhan, betul? Bang, bentar ya. Tuhan. Bentar ya. Saya ambil air putih. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Minum bentar tadi. Oke. Udah. Abang buka ayat apa? Ini tertulis yang dibilang Yesus punya Tuhan, iya. Baru abang tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kubantah salah. Oh, jadi kayak gini aja bang, kalau abang membantah ya salah kata abang. Yesus juga Tuhan gitu. Ya. Yesus yang punya Tuhan ini berarti dia juga Ini Tuhan. tertulis di Yohanes 13 nomor 13. Bentar, kita nanti ke Yohanes itu. Kamu menanya, kalau abang mengatakan Yesus itu Tuhan bang ya, berarti kayak gini. Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Dia itu dalam bentuk firman, penggenapan firman bang. Firman dari yang firman Allah yang kalian sebut. Ya, Allah itu ya. Bang, Anda kan sepakat kata Edis. Betul? Yesus punya Tuhan, betul? Ya. Yesus, iya, status Yesusnya di situ apa? Tuhan atau bukan? Status Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan Tuhan atau Tuan? Tuhan.
Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gitu. Ya, Nah, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan gitu. Bapa. Dia kan anak Iya. Allah, anak yang Jadi Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan lagi gitu. kita imani sekarang itu ya Tuhan Yesus gitu. Artinya dia firman dari Tuhan Allah. Saya enggak bahas ke firmannya, Bang. Enggak bahas ke firmannya. Saya hanya ingin tahu status Yesusnya aja. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan lagi. Di Tuhan sini, punya Tuhan Bang. gitu. Gimana Tuhan punya Tuhan? Maksudnya? Nggak ada yang bakalan ketemu kita, Bang, kalau baku bahas yang begini. Artinya saya ngikuti kata ayat Alkitab saya gitu. Kata-kata ayat Alkitab Anda, yang mana yang Anda mau ajukan sama saya? Coba Yohanes 13 ayatnya yang 13 Yohanes. Akulah guru dan tuan itu, Bang. Tuan itu. Itu ada hanya, Bang, ada hanya itu. Itu kurios, bukan teos itu. Maksudnya Bahasa aslinya kurios, bukan teos. Kalau teos baru Tuhan. Kalau kurios itu bukan Tuhan. Pemimpin, junjungan. Gak ada Yesus secara spesifik mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai Tuhan, itu ada, Bang, di Bible Anda. Gitu. Kalau Yesus mempunyai Tuhan, dia ada. Dengan spesifik mengatakan bahwa dia punya Tuhan, ada, Bang. Makanya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau kata Abang, Yesus juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Udah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Kan pusing juga. Makin kacau gitu loh, Bang. kenapa, Bang? Karena kita sebut dia Yesus, kita bilang boleh Tuhan karena dia memiliki otoritas ilahi, Bang. Memiliki otoritas ilahi. Bang, Abang tahu nggak di kitab Abang itu, barang siapa yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, itu adalah penyesat, Bang. Di mana lagi itu, Bang? Nah, kita buka ayatnya ya. Baik. Nih, saya bukakan buat Abang ya. Bang. Lah, kok saya mengadi-ngadi? Aduh. Bentar ya, saya bukakan dah buat Abang. Abang nih kagak percaya sama saya ya. Bentar. Sabar ya, Bang ya. Di mana ya? Sebentar. Bentar, Bang. Oh, kok Matius? 1 Yohanes. Sabar, 1 Yohanes 5 nomor 7 kah? 2 Yohanes apa 1 Yohanes ya, bentar ya. Nah nih, Bang, mari kita baca ya. Nih, ini Alkitab ya. Sabda versi Alkitab Sabda. 2 Yohanes ya. 2 1 Yohanes nomor 7. ayat 7. Oke? 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus
telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalaunya mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia orang benar. Tapi kalau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, ini penyesat katanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Enggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Yang ngakui sebagai Tuhan, apa katanya nih? Itulah si penyesat dan antikristus. Ini baru saya dengar ayat begini ini. Makanya abang nih ayatnya ya, buka abang ya. Ya Yohanes 1:7 Alkitab saja. Jadi bang, yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus. Itu nggak ngadi-ngadi ke ayat itu. Masalahnya Ngadi-ngadi bang. Ini jelas nih. Atau saya mau bukakan di sini kah? Sama aja yang di sini sama di layar saya nih, sama. Al-Quran juga ada yang Al-Quran lama juga itu gitu kata kami. Oh ngadi-ngadi? nah, itu Apa bang? Nih bang, nih saya bukakan di sini aja bang ya, di kitabnya ya, di fisik ya. Nanti abang nggak percaya, nih surat Yohanes ya, ini Alkitab ya teman-teman ya, Alkitab ya, tuh ya. Nah kita baca Alkitab apa itu bang? Itu kitab apa? Aduh. Alkitab Deuterokanonika, oke? Kita buka. Ya lanjut. Surat Yohanes ya, yang kedua. Nih. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sama kan? Jadi kalaunya Anda mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan, maka Anda penyesat dan antikristus Anda gitu. Bukan mengada-ngada itu. Mau di fisik, mau di laptop sama aja bang. Gimana? Apakah Anda merasa puas? Makanya Yesus bilang bang, ya dia itu manusia bukan Tuhan gitu. Udahlah abang mikir aja dulu dah ya. Silakan abang berpikir gitu. Gak mungkin juga bang Tuhan dilahirkan oleh manusia, gak mungkin. Pikir dengan waras lah bang. Ini ya mumpung ini bang ya, mumpung pendeta Yusuf PI mengajari Anda nih. Abang kalaunya nanti ya akhir bulan datang ke gereja,
abang kasih 10% dari gaji abang, ya kasih 10% abang diajari nyembah manusia. Lebih baik sama saya aja, ya akhir bulan kasih 20% dengan pendeta Yusuf PI gitu. Salah kalau bilang sembah Nanti manusia. bulan depan abang kagak bakalan nyembah manusia lagi, saya ajarin gitu. Macam mana? Sembah manusia di agama Kristen. Dan Kenapa? ya, kalau abang bilang saya sembah manusia, saya suruh pindah agama. Ya, Yesus kalau manusia bukan? di gereja iya 10% per puluhan kita kasih. Kita kasih. Tapi kalau mau bilang sembah manusia, mending aku pindah agama begitu. Ya, Yesus manusia bukan? Bisa aja tuh, orang buka Bang. pakai orang. Yesus manusia bukan? Saya tanya dulu deh. Susah mau dijelaskan nih Pak Ustadz, artinya sudut pandang kita ini berbeda. Bentar, saya mau jujur dengan kejujuran abang. Saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, Manusia. roh, Itu yang abang sembah. firman. Iya, firman yang jadi manusia. Manusia Yesus Dia itu yang Anda sembah. bukan manusia yang seperti manusia seperti kita begitu loh. Iya. Tapi Karena dia kan belum jauh, dia dilahirkan belum Maria, jauh firman sebelum yang manusia. menjadi manusia, kan kayak gitu doktrin abang. Yesus itu manusia. Firman yang menjadi manusia, dalam Oke. bentuk manusia, bukan manusia begitu. manusia. Yang Anda Tuhan kan yang mana? Artinya dia, ini saya kasih contoh ya Pak Ustadz. Ya susunannya, ini yang dari langit. Baik, Yang- baik. Saya dengarkan dulu abang, tapi habis ini saya ngajak Anda berpikir ya. Silakan dulu. Ya dibilang Allah Subhanahu Wa Taala orang Islam itu apa? Nah, nanti dulu bang, ya nggak usah nyeberang-nyeberang gitu, biar kita bahasnya Tuhan satu-satu. Allah. Tuhan Allah yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini itu. Oh, Yang baru yang bawahnya ini dosa, artinya dosa manusia. Yang di tengah-tengah inilah dia, makanya dia bilang nabi mana yang ada ngomong tidak ada yang datang melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. oh. Itulah dijadikan dia, artinya sebelum jauh manusia ada, manusia mau jatuh ke dalam dosa, dia sudah ada, artinya tapi belum diwujudkan sebagai wujud manusia. Makanya di Yesus itulah penggenapan firman. Oh. Baik. Boleh saya tanya jawab sama abang sedikit ya. Mari kita berpikir. Bang. Abangnya minum. Abang manusia, saya kan juga manusia nih, ya. Iya. Sama Iya. kita ya. Sesama manusia. Kalau kita makan nasi pantas nggak bang? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Ya nggak pantas lah kotoran. Ya. Ada yang tidak pantas ya bagi manusia, betul? Ada. Begitu juga bagi Tuhan bang. Ada yang nggak pantas bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia bang. Nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dibunuh manusia. Kagak pantas Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Kayak gitu kita yang ciptaan dia saja bang, ya. Anda ini paham nggak? Bentar bang, kita yang ciptaan Tuhan saja ada yang gak pantas bagi kita gitu, apalagi bagi Tuhan. Saya kan sudah jelaskan tadi bang, dia anak manusia berupa firman begitu bang. Artinya yang ingin menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, semua umat manusia yang percaya kepada dia. Kalau tidak percaya sudah, yang seperti tadi abang bilang. Percaya kepada dia sebagai apa bang? Sebagai jalan kebenaran. Oh sebagai jalan. Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ya. Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ada ngomong dia sama Kristen. Nah ini abang. Saya memang setia ini, maksudnya saya setia ngikuti acaranya Pak Ustadz ini atau Abang Yusuf ini. Saya nanti pasti mau kembalinya ke sana, ke mana, Israel begitu.
Lah, ya kan kayak gitu. Dia kan diutus untuk Israel. Matius 15:24. Matius 10 nomor 30 nomor 5 dan 6. Dia diutus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Abang, bukan. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngaku sendiri kok dia diutus hanya untuk manusia. Bahkan Bang, ini saya mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf sebelumnya. Bahkan bagi Yesus Bang, orang yang di luar Bani Israel, ya, di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus, bagi Yesus dia adalah anjing Bang. Itu ada ayatnya. Nggak percaya Bang? Coba Abang buka Matius 15:24-26 Bang. Yang di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan lalu menyembah Yesus. Matius 24-26. Bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Oh beda, bagaimana kata-katanya tadi? Coba Anda baca 5, dulu, Bang. Matius 15:24-26. ayat 24-26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkan kepada anjing. Kan gitu. Ada perempuan Samaria, Bang. Bentar. Bukan ceritanya ada perempuan Samaria ngikutin Yesus dengan muridnya. Kan gitu, perempuan Samaria itu teriak-teriak dia di belakang. Habis itu dia nyamperin Yesus. Lalu dia menyembah Yesus, lalu menyebut Tuhan, tolonglah aku. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kata Yesus, bukan untuk orang di luar Israel. Lalu apa dia jawab? Tidak patut ya roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing, kata Yesus. Artinya apa? Ya, ajaran yang disediakan untuk Yahudi nggak pantas diajarkan keluar Yahudi. Itu maksudnya. Bagi Yesus Bang, di luar Israel menyembah dia, menyebut dia Tuhan, bagi dia anjing gitu. Itu udah ayatnya. Tanya aja pendeta Anda. Saya bukan mengada-ngada gitu ya, tapi saya bantu Abang gitu untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan Kristen Bang, nggak kenal Kristen. Yesus tidak bawa Kristen, Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen, nggak pernah gitu. Itu. Bahkan Yesus nggak tahu juga, nggak ada gereja di zaman Yesus. Nah, salah kalau begitu salah. Kenapa maksudnya dia mengajarkan orang yang baik, yang mau jadi baik, yang ajarkan kebenaran itu buat apa? Kalau lu bilang begitu. Bang, dia ngomong, coba Abang buka deh Matius 10 5-6, coba dibaca dulu. Bagus Bang, seru. Soalnya Abang mau belajar gitu. Belajar dapat hidayah. Coba baca. Matius 10 ayat 5-6. Ayat 5. Ya. Murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya Abang tidak mencerna ini kata-kata yang dibilang domba-domba yang hilang dari tanah Israel. Iya. Suku Israel itu ada berapa Bang? Keturunan Yakub itu ada 12. 12 ya, betul. Berpencar ke sana kemari gitu. Itu yang maksud Yesus. Ajari mereka gitu, ajaran Yesus.
sampai ke ujung bumi, cari itu keturunan Yakub. Gimana sih? Gak ada hubungannya dengan Kristen, Bang. Gak ada. Yesus melarang ajaran dia diajarkan di luar Bani Israel, di luar Yahudi. Melarang dia. Karena dia nabi untuk lokal gitu. Coba abang deh, ya. Coba abang cerna. Ya, ini juga termasuk ada di Quran saya, Bang ya. Perkataan ini juga ada di Bible Anda. Coba Anda buka Matius 7. 22 sampai 23. 21 sampai 23 dah. Kita kupas satu-satu. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku, ya kan, yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya nyala orang-orang itu yang mengikuti ajarannya, artinya yang menyadari kejahatan. Maksudnya betul. Bagaimana ya? Lihat ayat 22 itu. Yang menyebut Yesus Tuhan, itu agamanya apa? Berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi agama yang menyebut Yesus Tuhan, kira-kira agama apa, Bang? Ya agama kita lah. Ya. Ada nggak agama Anda menuruti kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Nggak bakalan Anda temukan, Bang. Nggak ada. Makanya kata Yesus, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kalau saya cerna, Bang, kalau coba Abang cerna baik-baik itu kata. Artinya dia pribadi kita manusia lah, orang ini jahat. Aku tidak mau kenal dia karena apa? Dia jahat. Sudah aku kasih tahu. Ini Bang, nggak perlu kita ubah. Nggak perlu kita ubah Matius 7 perkataan Yesus itu. Ya, nggak perlu kita ubah. Spesifikasinya yang melanggar seperti apa? Satu, memakai nama Yesus. Kan gitu. Mengadakan mukjizat pakai nama Yesus. Tapi kalau Abang bilang kenapa, terus kenapa dia dilahirkan? Tadi kan Abang bilang begitu. Apanya yang dilahirkan? Maksudnya Abang bilang tadi begitu. Artinya apa tadi? Yang sebelum tadi apa? Tadi aku mau bantah juga tadi. Cuman Pak Ustadz sudah langsung ke topik pembicaraan lain. Yang dilahirkan, enggak, kalau yang seperti itu, Bang, kata saya ayatnya juga ada di dalam Al-Quran saya. Perkataan Yesus itu diabadikan di Al-Quran saya tuh. Apa katanya? Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Pada hari akhir nanti Allah akan menghadapkan Yesus kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah di hadapan para penyembahnya, hai Isa, hai Yesus, waktu ku utus dulu, kata Allah, apakah kamu pernah mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah Tuhan dan ibumu adalah Tuhan, dua Tuhan selain aku? Kata Allah, ditanya langsung Yesusnya. Di situ Yesus bersaksi, maka jawabannya apa tuh? Pada hari itu aku akan berterus terang. Pada hari akhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Apa jawabannya? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak patut aku mengatakan aku adalah Tuhan. Gak patut. Kata Yesus, kata Nabi Isa, tetapi aku menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku
dan Tuhanmu. Kayak gitu. Dari mana dia mengajarkan menyembah dirinya? Nggak ada gitu. Makanya Matius 7 itu juga ada di Quran kami. Gitu Gini Bang. ya. Jadi tujuan itu kenapa? Artinya kenapa dia kita sembah, kita ikuti kenapa? Artinya kenapa dia dilahirkan gitu. Kalau Nabi Isa, kalau Yesus itu dilahirkan Bang, iya dia itu sebagai tanda rahmat untuk seluruh alam gitu. Dilahirkan tanpa orang tua laki-laki. Kami percaya, kami dengan Yesus itu percaya, umat Islam itu nggak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah itu sebenarnya Bang, gara-gara ajaran Paulus dan Kristennya gitu. Coba Bang ya, kayak gini. Coba saya banding ya Yesus dengan ajaran Islam. Ya Bang ya. Yesus hari ke-8 disunat. Kami di Islam wajib sunat. Yesus selama hidup kagak pernah dia makan babi. Kami di Islam haram makan babi. Gitu. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kami di bulan Ramadan ditambah puasa belum puasa lainnya juga 40 hari lebih mungkin gitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam, kami juga puasa gitu. Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, katanya dia dikapani, nggak ada dia dikasih jas kupu-kupu, nggak ada Bang. Kalau mati ya Islam, kami dikapani Bang. Terus waktu dia mencontohkan di Taman Getsemani, dia sujud lalu berdoa. Umat Islam di masjid sujud juga kayak Yesus, kayak gitu, sama gitu. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu nggak ada bertentangan dengan ajaran Yesus, nggak ada. Cuma yang bikin pertentangan itu setelah ada Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini gitu. Tiba-tiba Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, kata Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Di Al-Quran kami, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Tiba-tiba Paulus datang, Tuhan 3 dalam 1. Melenceng udah dari ajaran Yesus gitu loh. Dia menyerukan Tuhan itu Esa. Terus kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus seperti apa di Lukas 4 nomor 8? Abang silakan buka tuh ya. Sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba hari ini Kristen menyembah Yesusnya. Melenceng jauh Bang. Dia ngomong sembahlah Allah, bukan sembahlah dirinya. Kristen hari ini menyembah diri dia. Lukas 4 nomor 8. Abang kalau nggak percaya silahkan buka gitu. Saya nggak mau Bang bohong-bohong kayak gitu. Makanya kan dibilang ini Bang ya. Dibilang ini Yesus, akulah jalan kebenaran. Artinya dia yang bilang ini Bang gitu. Ya, dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa. Ya, dia bikin kita, ibarat kita di sekolah ini, saya kasih gambaran ya, kita di sekolah ini ada guru, biar kita apa? Ada guru itu biar kita apa? Jadi tahu jalan kebenaranmu kemana, kamu harus ngapain begitu. Ya. Makanya di Yesus ada itu karena perantara, pemisah, penghubung antara manusia dan Allah. Kenapa harus saya balik tanya, Ustaz. harus ada perantara? Kenapa Bang? Abang kan enggak gini. Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong bukan dengan Kristen Bang, dengan muridnya Thomas dan Filipus. Bagaimana?
Waktu dia ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia ngomong sama muridnya, sama Thomas dan Filipus. Nggak ada sama Kristen. Nggak ada. Karena Yesus kagak kenal Kristen. Dia diutus hanya untuk Yahudi gitu. Mau kayak gimana kita paksakan? Saya meyakini Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Beriman saya untuk kaum Yahudi. Enggak ingkar kami. Kami akui Yesus itu orang benar gitu. Tanya aja tuh umat Islam di bawah, Yesus itu orang benar. Orang benar kata teman-teman pasti. Nggak ada bertentangan ajarannya dengan ajaran Islam. Tiba-tiba Paulus dan kroco-kroconya ini yang bikin kacau. Yang mengubah ajaran Nabi Isa atau Yesus gitu. Sayang Nabi Isa itu bang, Nabi paling berat, paling kejam dituduh oleh manusia, banyak fitnahnya ngeri gitu terhadap beliau. Sayang gitu. Itu bang. Jadi saya itu bang menunjukkan jalan yang ajaran yang memang diajarkan oleh Yesus. Kristen itu bang ya muncul di Antioquia setelah Yesus diangkat. 70 tahun setelah Yesus diangkat. Jadi waktu Yesus beserta murid-muridnya itu nggak ada kosakata Kristen Katolik, itu nggak ada. Dia menerapkan hukum ajaran Taurat gitu. Gitu. Nggak ada dia mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Anda buka Yohanes 17 nomor 3 ya. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Artinya inilah kalau kamu pengen masuk surga. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia hamba Tuhan. Dia orang benar bang, hamba Tuhan. Gitu. Islam pun mengakui, saya pun mengakui. Dia orang benar, hamba Tuhan. Tapi kalau dia sendiri Tuhan, ini kacau bang. Dia nggak ada ngaku kayak gitu. Sekarang saya boleh bertanya Pak Ustadz? Silakan. Apakah Yesus Kristus itu sama Nabi Muhammad itu sama enggak? Artinya dalam tujuannya sama enggak itu? Sama. Soalnya Tuhan mereka satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu gitu. Sama tujuannya. Iya, untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Tuhan semesta alam gitu. Sama tuh. Ya itu maksud saya dari tadi. Tujuannya sama, untuk menyuruh manusia menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Terus dalam agama Islam ini apakah mensucikan Nabi Muhammad enggak? Bang, kami di Al-Quran kami ya, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bunyinya kayak gini. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Allah. Mereka semua utusan orang mulia gitu. Yesus dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan, Abraham dimuliakan, semua nabi gitu. Kami muliakan. Makanya bang, abang jangan heran kalau Yesus atau Nabi Isa dituduh berzina, umat Islam marah. Itu marah umat Islam. Atau Abraham dituduh berzina, nabi-nabi dituduh berzina, paling marah umat Islam bang. Enggak kayak gitu. Kami memuliakan semua nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan gitu. Karena apa? Visi dan misi para nabi itu semuanya sama. Untuk apa? Menyeru manusia ke jalan Tuhan semesta alam. Makanya kami nggak pernah ada bertentangan dengan ajaran Yesus itu bang. Kalau dari mulut Yesusnya sendiri, yang bikin kita bertentangan itu adalah dari katanya, dari tulisan si A, dari tulisan si B, dari kesaksian si A, dari kesaksian si B. Itu yang bikin kacau. Gitu.
Itu. Tuh, gini ya Bang ya. Coba Anda buka di Yohanes 5:37 Bang. Semoga aja abangnya mau berpikir gitu. Kalau saya senang sama abangnya gitu, beliau mau baca, mau belajar. Yohanes 5:37. Apa kata Yesus di situ? Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Betul? betul. Nah, kata Yesus Tuhan itu nggak kelihatan. Ya memang. Ya, di Keluaran Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Gitu. Di Islam ya Bang ya, di Islam Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kenapa? Karena mata kita yang terbatas. Mata kita ini mau lihat telinga ini aja nggak bisa Bang. Padahal di sampingnya nggak bisa lihat telinga. Sekarang begini Pak Ustadz, finalnya ini. Sekarang saya mau tanya ya. Berarti agama Islam itu akui Yesus itu akui. Iya, kami mengakui Nabi Isa itu orang benar Bang. Mengakui itu juru selamat manusia yang percaya kepada Dia. Akui Kami kan? mengakui Yesus itu juru selamat membawa Injil untuk Yahudi, itu betul. Untuk Yahudi. Iya, karena dia ngomong hanya untuk Yahudi. Di Al-Quran kami juga ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di tempat Anda, Matius 15 nomor 24. Terus Matius 10 nomor 5 dan 6. Tuh. Gak ada yang salah dengan Yesus itu ajarannya. Cuma setelah Yesusnya diangkat kacau. Ada yang ngaku rasul, ada yang ngaku nabi, ada kesaksian ini, ada kesaksian itu. Jadi gado-gado setelah Yesusnya diangkat. Itulah masalahnya di situ. Gitu Bang, itu yang membuat kita berbeda. Kalau Islam dengan ajaran Yesusnya, itu nggak ada bertentangan, nggak ada. Ya itu saja yang mau kutanyakan, Ustaz. Silahkan Anda kalau mau bertanya apa lagi silahkan gitu Bang. Ya. Atau Anda mau tahu ajaran yang betul menurut para nabi? Mau nggak Abang buka satu-satu saya jelasin? Kita pegang dulu ya. Tadi dari 3 masa Nabi Musa, masa Yesus, dan masa Al-Quran Nabi Muhammad, Tuhan tidak dapat dilihat ya. Oke? Iya. Tuhannya para nabi itu dulu kunci. Berarti Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Baik, kita kunci itu dulu. Sekarang kita bahas ritual yang benar menurut para nabi. Bagaimana para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan tadi. Oke? Nah, terus coba Anda buka di dalam Kejadian 24 nomor 52. Kejadian berapa? Kejadian 24 nomor 52 Bang. Ayat 52. Tentang Abraham tuh. 50. Coba Bang baca. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Caranya sujud betul? Ya. Sampai dahinya ke tanah. Oke, baik. Zaman Nabi Musa, coba. Keluaran 34 nomor 8.
Keluaran. Keluaran 34 nomor 8. Nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Nabi Musa juga sujud kayak Abraham ya, sama. Oh ya udah kita pindah zamannya ke zaman Daud. 1 Tawarik 29 coba. 1 Tawarik pasal 29 nomor 20. Yang penting abang mau belajar gitu. Apa bunyinya, Bang? Coba Kalau abang Abang baca. Di 1 Tawarik pasal 29 di ayat 20. Daud ngapain itu sama jemaatnya? Mana lagi ini? Abang bilang lah, Tawarik. 1 Tawarik bang. 1 Tawarik. Perjanjian Ayat, lama. Tawarik berapa? 1 Tawarik pasal 29 Ya sudah. nomor 20. Kemudian berkatalah Daud. Benar gak? Ya. Segenap Coba baca. jemaah itu. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jamaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jamaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang yang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Lagi-lagi Daud juga sujud. Pindah lagi zamannya. Pindah lagi zaman ke Nabi Ezra coba. Nehemia 8 nomor 6. Kita cek satu-satu bang. Kita belajar bersama gitu. Nehemia 8 nomor 6. Biar abang tahu semuanya gitu. Ajaran para nabi itu sama semua. Ayat 6. Iya. Nehemia udah ketemu? Sudah. 8 nomor 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu muka kitab itu semua orang. Nehemia 8 bang. Ezra. Iya, ada. Nih. Saya bukain di sini. Nehemia 8. Nih, gini betul. Iya. Nomor 6 ya. Ayat Sama. 6. Beda. Ya udah kita baca di sini ya. Oke. Ayat 7. Ya, coba 7. Ya kalau 7 sama. Coba baca dari 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bang, di situ Kak, zaman Nabi Ezra ada orang yang mengangkat tangan lalu bilang amin amin. Terus sujud ke tanah. Amin katanya. Kan kayak gitu. Lalu sujud ke tanah. Dan itu coba Anda buka apa yang dicontohkan Yesus. Ke zaman Yesus kita tarik ya. Di Matius 26 nomor 39. Coba. Ayat 39. Matius 26 ayat 39.
39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sujud juga kan Yesus. Nah, hari ini Bang, mari kita lihat ya, agama yang Tuhannya kagak kelihatan dan cara ibadahnya sujud, dahinya ke tanah, itu agama apa? Ya, yang saya lihat sekarang Muslim, tapi kita juga ibadah begitu, Bang. Muslim. Dulu, iya. Saya, iya. Muslim kan? Iya. Makanya ajaran Islam itu sama dengan ajaran para nabi semua. Gitu, nggak ada yang nyeleneh. Sampai ajaran Yesus pun sama, gitu. Tegak lurus. Yang bikin kita beda itu Bang, yang bikin kita beda dari kesaksian A, kesaksian B, dari penyelidikan si A, penyelidikan si B. Itu yang bikin kita beda. Abang percaya yang itu gitu, bukan percaya omongan Yesus, tapi percaya yang di luar Yesus. Gitu, padahal ajaran Islam gak bertentangan dengan Yesus, gak bertentangan dengan Nabi Musa, gak bertentangan dengan Abraham. Memang itu yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu gitu. Sujud kepada Tuhan semesta alam gitu, dahi ke tanah. Hari ini siapa yang kita lihat? Tuhannya kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Ritualnya menyembah dahinya sampai ke tanah, umat Islam. Memang itu yang diajarkan para nabi sejak dulu sampai kita hari ini gitu. Nggak ada para nabi dulu mengajarkan kita, ayo jingkrak joget bah. Nggak ada gitu, nggak ada. Jadi kembalilah ya ke ajaran para nabi gitu, ke ajaran para nabi, kembalilah Bang gitu, ke ajaran para nabi yang diajarkan oleh para nabi semenjak dulu mentauhidkan Tuhan semesta alam. Makanya nih Bang, ya saya bukakan satu ayat Al-Quran untuk Abang nih ya. Bentar ya. Ini ayat favorit saya sih sebenarnya. Nih Bang. Nih. As-Sajadah ayat 15 ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Jadi orang beriman. Makanya para nabi sujud gitu. Sampai hari ini pun saya pun juga melakukan Bang, sama gitu. Kayak gimana? Itu Bang yang bisa saya sampaikan gitu. Ikutilah ajaran para nabi, yaitu ajaran sujud, berserah diri kepada Tuhan semesta alam, bukan memberhalakan dengan ajaran yang nggak tahu asal rimbanya dari mana gitu Bang. Jadi saya menampilkan itu seluruhnya dengan data, dengan kitab suci, dengan kebenaran, dengan ajaran para nabi. Saya nggak ngambil dari orang lain gitu. Makanya Bang, saya sering mengucapkan dengan kawan-kawan saya yang 17.000 menonton ini, saya itu mempelajari Kristen, mempelajari Hindu, mempelajari Buddha, kata saya. Tapi kenapa saya tetap Islam? Karena memang Islam inilah agama yang memang turun dari langit gitu, dari utusannya sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini gitu. Kalaunya ada kebenaran di luar Islam, maka saya yang lebih duluan murtad. Tapi pada hari ini saya tetap
Islam, muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Titik, udah. Gitu. Nggak ada Yesus, aku tinggalkan Kristen untukmu. Nggak ada. Yesus nggak kenal Kristen. Aku tinggalkan Katolik untukmu. Nggak ada. Atau Nabi Musa, aku tinggalkan Yahudi untukmu. Nggak ada. Tapi kata Al-Quran, aku tinggalkan Islam untukmu. Ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah sempurnalah agamamu bagimu, dan telah cukuplah nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, agamanya yang diajarkan oleh para nabi finis gitu. Di luar itu dah sesat dah pasti. Mungkin masih ada teman-teman atau saudara-saudara yang ngantri bawa naik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ustadz, kita sudah bisa bertukar pendapat ilmu di sini ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti Bang kalau Abang mau mengambil rekamannya, Abang silakan mampir ke channel YouTube saya gitu ya. Sudah Pak Ustadz. Ini saya juga live kan, siapa tahu kan Anda mau mempelajari ulang gitu ya yang saya sampaikan. Silakan nanti Abang ke channel YouTube saya. Ya. Sudah Pak Ustadz, sudah. Gambarnya Pusat Sobat Agama. Baik. Sudah saya, masalahnya orang saya ini Pak Ustadz suka yang begini-begini, bukan cuma Islam, semua mempelajari juga. Ya alhamdulillah, bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah. Kembalilah ke fitrah Anda ya. Saya paling suka nonton begini-begini yang kayak Pak Ustadz ini. Artinya bukan cuma Muslim saja, semua agama kalau perlu saya mau tahu, saya tahu. Iya. Ya saya hanya menyerukan ke Abang, mari kita sembah Tuhan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdiskusilah dengan Abang dengan cara yang paling baik. Nah, semoga Abang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita balik ke ajarannya yang telah diajarkan oleh para nabi Bang. Ada lagi Bang kira-kira? Oh, kok beliau langsung turun? Waduh. Langsung turun beliau. Ya semoga beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Panjang lebar tuh saya menjelaskan, orangnya juga enak teman-teman. Nah, senang saya ya menjelaskan kayak gitu. Beliau memperhatikan, mencerna gitu, mau buka kayak gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyadarkan beliau gitu. Oke? Teman-teman semuanya, banyak yang panas pula di bawah. Ngopi dulu dah. Iklan dulu dong ya. Nih yang mau berinfak ya. Yang mau berinfak. Kita ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu lagi punya program. Programnya apa? Programnya untuk melestarikan Al-Quran kita di masa generasi mendatang. Yaitu dengan cara membagikan mushaf Al-Quran untuk para hafiz Al-Quran di seluruh Indonesia dan di TPQ maupun pembelajar Al-Quran juga gitu ya. Jika Anda ingin ikut andil, ingin ikut berpartisipasi gitu ya, silakan Anda kirimkan nomor rekening yang saya sematkan ini. Sementara pakai rekening itu ya teman-teman, habis ya yayasan kita jadi nanti pakai rekening yayasan gitu ya. Salah, diedit dulu, salah itu teman-teman.
Bang BCA ya. Oke. Nih teman-teman, salah. Nih ya. Loh, kok? Oh, nggak bisa. Sabar ya teman-teman, saya ulang ya. Nih, banknya Bang BCA. Pengumpulan dana yang kemarin teman-teman itu ada masuk 2.100.000 rupiah ya. Syukron jazakumullah khair gitu. 2.100.000 bulan ini kita punya 3 pesantren yang disalurkan gitu. Sambil nunggu ini teman-teman, sambil nunggu yayasan jadi, Bang Imam Syafi'i SH itu advokat saya masih dalam pengajuan gitu. Kalau udah tembus ya insya Allah ya kita langsung salurkan ke seluruh Indonesia. Ini ya teman-teman yang di YouTube nih. Kalau Anda ingin melihat bukti penyalurannya ada di PT saya ya teman-teman. Yang bulan-bulan lalu itu banyak di PT saya. Oke, udah. Oh ya, bagi yang mengirimkan untuk orang tua ya, tolong dituliskan di WhatsApp saya beserta BIN-nya ya. Ke WhatsApp saya. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp di akhir live streaming kita. Baik ya teman-teman, mari kita lanjut ya. Iklannya udah cukup ya. Udah cukup iklannya, mari kita cari yang mana? Yang mana? Yang bening. Yang bening ada. Apa pula? Gak ada, ngantuk dah, yang bening ngantuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Makan apa tat kok secerdas itu? Waduh. Yang komen makanan saya apa katanya secerdas itu? Teman-teman semuanya ya, kita cerdas itu belajar. Ilmu ini saya cuma dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian nggak sadarkah? Saya ini hanyalah sebuah jasad manusia ya yang bisa ngomong gitu. Nggak sadar kalian? Sebenarnya saya nggak ada gitu. Saya ini apa? Mayat bergerak gitu ya. Oke, lanjut. Oza Dika. Naikkan yang begincu guru. Pian yang ke-7. Nang begincu, pian nang ke-7. Halo Bang, selamat malam. Halo, malam Pak Ustadz. Malam Bang Dika. Oke Bang Dika, mungkin ada yang bisa kita diskusikan? Anda mau bertanya atau mau ditanya, silahkan. Ya, mungkin Pak Ustadz bertanya dulu baru saya bertanya ya. Abang Kristen? Kristen Bang. Oh, Abang Kristen. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Ada nggak perintah dari Yesus? Tidak ada Bang, tapi ada perintahnya untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti Dia. Yang saya cari gini Bang, ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Iya Bang, tapi kalau menurut saya orang yang
menjadi pengikut Yesus adalah Nasrani. Nah, makanya ada nggak Yesus mengatakan, jadilah kamu Kristen atau jadilah kamu Nasrani? Ya itu bang, kalau menjadi pengikut Yesus berarti Nasrani bang, sama juga dengan umat Islam. Kalau menjadi pengikut Muhammad berarti Islam, begitu bang. Bang, Yesus Ya. kagak kenal dengan Kristen bang. Nggak pernah Yesus itu memerintahkan Anda untuk jadi Kristen. Nggak pernah. Iya bang, tapi mereka mengenal orang yang datang kepada Yesus bang, itu. Nggak pernah sama sekali Yesus, jadilah kamu Kristen, kata Yesus. Nggak ada dia ngomong kayak gitu. Lalu Iya, Bang, kenapa memang- hari ini Anda jadi Kristen? Ya, pertama bang, saya jadi Kristen karena memang saya terlahir sudah menjadi Kristen. Lalu beragama Ya, itu, Bang. ikutan aja gitu. Bisa apa bang? Pertama terlahir dari Kristen dan setelah kecil kan sering ke gereja belajar Alkitab, jadi begitu bang. Jadi Kalau di situ kita, ya bang. Bang, kalaunya Yesus sudah menyatakan tidak ada perintahnya jadilah Kristen, ngapain jadi Kristen, Bang? Iya, Bang, tapi- Katanya pengikut Yesus. Apa Iya, yang Bang, Anda tapi- ikuti? Apa yang Anda ikuti dari Yesus, Bang? Ya. Kalau di dalam ini kan bang yang ajaran-ajaran murid-murid Yesus yang Rasul Paulus ya dengan Rasul Petrus, berarti orang-orang yang menjadi pengikut Kristus disebut orang Nasrani bang, begitu. Bang, Kristen itu adalah hujatan orang-orang Yahudi yang mana mereka berkumpul pada saat itu di Antioquia. Iya bang. Asal mula Kristen setelah Yesus diangkat. Jadi Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak pernah mengenal gereja, Bang. Iya bang, tapi Lalu kita mau ikut siapa? Ikut Paulus. Paulus nggak pernah ketemu dengan Yesus. iya bang, tapi kita tahu kan bang, Rasul Paulus ini adalah dulunya dia adalah seorang penjahat ya. Tapi karena Tuhan mau memakai Rasul Paulus ini, jadi makanya dia dijadikan ini bang, dijadikan rasul. Ya, apa yang mengangkat dia rasul? Ngaku-ngaku aja dia. Yesus nggak ada menyatakan bahwa Paulus itu rasul. Iya bang, tapi dia kan diilhami oleh Roh Bang, Kudus. Abang Iya, nggak Bang. tahu ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu bertentangan, Bang. Apanya yang bertentangan bang? Waduh, akut nih ya. Bang, Yesus Ya. disunat di hari ke-8, betul? Iya, hari ke-8 bang. Kata Paulus di Galatia 5 nomor 2, ya. Aku berkata, kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Satu, ya. Kata ini yang kedua ya, pertentangan yang kedua. Ya. Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Apa kata Yesus? Selama langit dan bumi ini ada, maka satu iota pun, iota itu satu titik dari hukum Taurat, tidak dapat ditiadakan.
Lalu apa kata Paulus? Di Efesus 2 nomor 15. Karena dia telah mati di tiang salib untuk menebus kutukan Taurat ya. Maka hukum Taurat telah batal ya. Telah batal gitu. Dari segala hukum dan ketentuannya batal. Apa? Yesus bilang satu titik kagak boleh dihapus. Paulus bilang batal. Itu dah. Kayak gimana? Iya bang, tapi menurut pemahaman saya ya, karena saya juga sering membaca Alkitab, jadi mungkin maksud Rasul Paulus itu jika percuma kita sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Alkitab, tetapi cara hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Mungkin begitu bang. Baik. Percuma Kita bahas kalau gitu. Kita bahas. Ya. Anda mengaku mengikuti Yesus, betul? Iya bang. Ya. Yesus sunat di hari ke-8, Anda sunat gak? Ya saya sunat bang. Sunat. Puji Tuhan. Iya bang. Spill lah. Spill. Spill ya teman-teman ya. Supir ayo. Oke, kalau Anda bersunat, baik. Yesus kagak pernah makan babi. Iya bang. Anda? Yesus kagak pernah makan babi. Anda? Ya saya makan babi bang. Nah, beda udah. Lalu anda ngikuti Yesus dari mana? Yesus kagak makan babi. Kalau Anda mengikuti Yesus berarti juga nggak makan babi. Oh iya bang, memang kalau di dalam perjanjian lama itu bang, memang babi itu diharamkannya. Tapi pernah ketika di dalam cerita Alkitab di perjanjian baru, ketika Rasul Petrus berpuasa dan dia lapar, dia bermimpi melihat makanan turun dari langit dari segala jenis-jenis binatang yang ada di dalam yang turun bang, pokoknya dalam tempat lah dia turun dari langit. Ya terus? Lalu Rasul Petrus terkejut, bilang, Tuhan, saya tidak pernah makan makanan haram. Dia ketakutan bang, karena disuruh makan itu kan. Jadi dia tidak jadi makan bang, mungkin sampai ada 3 kali makanan itu turun dari langit. Ada berbagai macam binatang di situ yang diharamkan, ada babi, daging ular, pokoknya semua bang yang haram-haram, yang kayak orang takut untuk memakannya toh. Tapi karena Rasul Petrus tidak mau memakannya, makanya makanan itu kembali terangkat ke langit. Dan bolak-balik ceritanya gitu ya. Iya bang. Jadi kebanyakan makan pepaci itu. Bolak-balik hidangannya turun naik gitu. Iya bang, sampai 3 kali bang. Sampai 3 kali. Turun naik pakai piring pecah. Kebanyakan makan pepaci itu. Iya bang, jadi Allah dalam mimpi itu berkata apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Karena iya bang, begitu. Aduh. Beriman itu bang nggak bisa ikut-ikutan saja, nggak bisa. Iya bang. Ya kalau Anda mengaku mengikut Yesus, maka Anda harus melaksanakan apa yang Yesus kerjakan.
Kayak gitu. Iya bang. Nah, kata Yesus di kitab Anda, Lukas Iya, Bang. 4 nomor 8. Sembahlah Allah, kata Yesus. Kepada Dia saja engkau berbakti. Abang nyembah siapa? Iya bang, menyembah Allah bang. Allah, bukan nyembah Iya. Yesus. Ya bisa juga bang. Lah, kok gitu? Kata Yesus sembahlah Allah, lalu kenapa Anda sembah Yesus? Yesus juga bisa menjadi perantara untuk sampai kepada Allah bang. Ya perantara gitu. Iya, iya bang. Perantaranya yang disembah-sembah. Iya bang. Aduh, perantara Karena- disembah-sembah. Karena Yesus menurut saya bang merupakan bagian dari Allah itu sendiri bang. Karena Itu dia, ajaran siapa? ya bang. Ajaran siapa kayak gitu? Ya karena Yesus diutus oleh Allah untuk. Gak ada ajaran Yesus kayak gitu bang. Itu ajaran gereja Anda. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Itu ajaran gereja Anda. Iya bang, tapi kalau kita lihat kan Yesus ini bukan manusia biasa ya bang. Dia itu manusia yang datang dari Allah yang diutus langsung. Dan Islam pasti pun juga mempercayai itu. Saya percaya Nabi Isa utusan bukan Tuhan. Iya bang, tapi kita tahu kan dia tidak terlahir dari ini kan bang. Enggak, Dari sejak kapan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1? Ya tidak ada sih bang, tapi Kan nggak ada. Kalau nggak ada nggak ngapain Anda ikuti gitu loh. Anda bilang sendiri bang nggak ada Yesus ngajarin Tuhan itu 3 dalam 1, nggak ada. Udah betul itu. iya bang. Udah betul. Heran saya. Anda sendiri yang mengaku Yesus kagak pernah mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Tapi Tuhan itu Esa. Coba abang buka di kitab abang tuh. Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kagak ada. Ya. Yesus berkata, hai Bani Israel. Tuhan Allah kita. 3 dalam 1. Kagak ada. Esa katanya. Iya bang, tapi orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia bang. Itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kayak gimana sih abang? Iya bang, tapi pastinya orang Kristen tahu dari mempelajari kitab itu bang. Hah? Yesus kagak pernah mengajarkan firman jadi manusia. Gak pernah. Ada bang di apa bang di mana itu apa yang menyatakan pada mulanya firman itu bang. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, kan gitu. Yang iya bang. Itu ajaran siapa? Syukron jazakallah. Bang Raja syukron ya. Ya bang. Itu ajaran siapa itu? Ajaran Yesus bang. Kapan? Bingung kan bang? Yesus kagak ngajarin Kristen. Iya bang, memang bang Yesus tidak mengajarkan Kristen, tapi orang membuat komunitas. Ya berarti Anda ikut-ikutan komunitas, bukan ikut ajaran Yesus. Iya bang, tapi itu kan disebut ini bang pengikut Kristus. Dari mana pengikut Kristus? Kristen itu pembangkang Yesus bang. Kenapa abang Kristen bisa itu bilang begitu bang? pembangkang Yesus.
Mau bukti? Kenapa abang? Ya. Nih, kata Yesus Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Iya. Malah Kristen menyembah Yesusnya. Satu dah ya. Habis itu Yesus sunat. Lalu kata Paulus ya dan Kristen, sunat kagak perlu. 2. Terus Yesus kagak pernah makan babi. Di Kristen apa yang masuk tidak menajiskan, yang keluarlah yang menajiskan, kan kayak gitu. Iya. Halal babi. Yesus kagak pernah makan babi. Iya bang. Makanya bertentangan. Habis itu Yesus mencontohkan berdoa dengan cara sujud. Nggak ada jingkrak seperti di gereja gitu, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Itu ajaran Yesus. Jadi apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ya. Heran saya, katanya pengikut Yesus. Apa yang Anda ikuti? Ya itu bang, yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkannya? Untuk datang kepadanya. Iya teman-teman, itulah ya bang ya, kebanyakan makan doktrin gereja. Saya perlu tegaskan kepada abang ya, gini bang, ya Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Nggak pernah. Kalau Allah bang, apakah pernah mengajarkan Islam bang? Oh ada, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ayatnya. Mengajarkan untuk jadi Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya, kalau saya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Tuh, ada ajarannya untuk Islam. Kalau Yesus ada nggak? Nggak ada. Terus juga ya Ali Imran ayat 102 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ada. Islam itu artinya apa bang? Islam itu artinya selamat. Selamat. Tapi bukannya umat Islam juga menunggu-nunggu Yesus bang di hari kiamat? Ya. Umat Islam memang menunggu Yesus atau Nabi Isa, betul? Iya. Kalau Anda di tempat Anda, apa keyakinan Anda? Kalau Yesus turun kedua kalinya, Yesus ngapain aja? Ya itu bang, untuk menghakimi umat manusia. Ini cerita dari saya ya, dari Islam. Ketika Nabi Isa atau Yesus turun kedua kalinya, dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan juga menghapus jizyah. Bukan berarti Nabi Isanya itu ya masuk tiap gereja lalu dia patahin. Bukan kayak gitu maksudnya. Artinya apa? Dia akan meluruskan ajaran yang menuhankan dirinya. Itu ada tertulis di Al-Quran bang? Ada. Terus dia membunuh babi-babi. Kata abang, kan haram. Iya bang. Perjanjian lama. Baru bang. Nah, perjanjian lama. Gak pernah Yesus itu menghalalkan babi.
Makanya disebut dia menegakkan bahwa dikatakan babi itu haram. Tapi memang bang diharamkan, tapi babi hutan bang tidak ada diharamkan babi peliharaan. Bang, ya abang kemakan terjemahan babi hutan setelah revisi itu. Terjemahan dulunya teman-teman babi, ya. Terjemahan yang baru jadi babi hutan. Heran saya. Kemakan terjemahannya kayak gini nih, ya. Itulah bang. Ya, susah mengimani terjemahan nggak ada tekstual aslinya gitu. Gitu loh. Bang, tapi bagaimana orang Muslim ini menunggu-nunggu Nabi Isa, sedangkan saya lihat banyak juga pengajar-pengajar agama Muslim menghujat Yesus bang. Bagaimana mereka mau menyelamatkan orang Muslim, sedangkan mereka dalam setiap dakwanya mereka sering menghujat. Sedangkan di dalam Kristen bang, Yesus itu sangat dihormati bang. Bang, kalau kami kalau kami di Islam itu ya melihat Yesus atau Nabi Isa seperti apa. Nih saya ceritakan sedikit ya untuk Anda ya. Iya bang. Nah, dalam Islam bagaimana pandangannya terhadap Yesus? Ya, saya mengutip Quran surah Maryam ayat 30. Tuh ya, saya terjemahkan nanti. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Oh, atau Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-shalati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan dia orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Nah, perhatikan tuh. Kalau di Islam, orang Islam menganggap Nabi Isa adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Iya bang. Nah, gitu. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Iya bang. Dan orang yang celaka. Gitu. Kami sangat memuliakan Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan pada hari aku dilahirkan. Dia lepas dari apa? Lepas dari fitnahan Yahudi. Tuh. Ini anak haram. Maria ini anak haram, telah berzina. Mukjizat Nabi Isa, dia yang bayi bisa bicara langsung dengan Yahudi. Selamat di situ. Makanya wassalamu alayya yauma wulidtu. Dia selamat pada hari dilahirkan. Wa yauma amutu. Pada saat dia mati nanti bukan berdarah. Jadi kami tidak meyakini Nabi Isa atau Yesus itu tersalib. Wa yauma ub'atsu hayya. Nanti di akhir zaman, di kiamat, dia juga akan selamat dari orang-orang yang memfitnah dia, yang menuhankan dia. Gitu. Iya bang, tapi di dalam Bible bang banyak orang yang sering mengatakan Tuhan, dia memanggil dia Tuhan bang, tapi dia tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan bang, begitu. Lihat apa ini? Apanya yang kayak gimana? Ketika misalnya orang datang kepada dia, dia menyebut dia Tuhan, tolonglah ini apa untuk menyembuhkan dia, tapi dia tidak pernah bilang saya bukan Tuhan. Oh, Bang, baca kitab Anda, Matius 7, nomor 22 sampai 23. Mau saya buka kan? Iya bang, boleh? Oke.
Nih, baik hati nih, mumpung saya baik hati ya teman-teman, mau bukain ya. Nih bang, Iya. kita baca ya. Apa kata Yesus? Sorry bang. Oke. Matius 7:22. Oke? Iya. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir. Oke? Ya. Banyak Ya. orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bernubuat demi namamu? Iya. Kan gitu. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kan gitu. Lalu apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus. Iya. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menyebut Yesus itu Tuhan, yang memakai nama Yesus, ya, dia akan mengusirnya. Akan diusir Yesus pakai nama dia, ya, mengusir setan pakai nama dia, mengadakan mukjizat pakai nama dia. Ini akan diusir Yesus orang-orang kayak gini. Oh itu kayaknya ini bang yang apa? Yang itu nabi-nabi palsu itu bang. Kan banyak yang ini kan bang. Yang Iya. Pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu ya ini, bang. Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pengajaran palsu. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus punya Tuhan, bang. Nih, coba Anda baca. Ya, saya bukain. Matius 11. Nomor 25 nih. Tuh. Baca. Ini Tuhannya Yesus nih. Ya. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Bapa, bukan Yesus yang Tuhan. Kan gitu. Yesus juga punya Tuhan dia. Iya. Lalu ngapain Anda sembah Yesusnya? Yesus kagak pernah nyuruh Anda menyembah dia. Kehendak Bapa juga kagak ada untuk menyembah dia atau menuhankan dia. Iya. Karena dia diutus. Iya, diutus. Anggaplah dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan, hormati sebagai utusan Tuhan. Kalau dia utusan, ya jangan dianggap dia adalah Tuhan gitu. Iya bang, tapi saya juga tidak terima kalau banyak orang-orang Muslim yang menghujat Yesus kan bang, sedangkan orang Muslim juga sendiri menunggu Yesus bang itu. Bang, siapa yang menghujat Yesus? Kalau saya tidak sepakat juga bang ya, kalau menghujat Nabi Isa alaihi salam, saya juga nggak sepakat karena di ajaran kami dalam ajaran Islam gitu ya, dilarang menghina sesembahan orang lain. Quran surah Al-An'am ayat 108 tuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Dan janganlah kamu menghina
mencaci maki sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Saya juga nggak sepakat, Bang. Iya bang. Jadi bagaimana menurut abang orang-orang Muslim yang menghina Yesus bang? Suruh istighfar, Bang. Oh, jadi Suruh istighfar gitu ya. Gitu. Banyak-banyak minta ampun sama Allah gitu. Yesus itu orang benar, Bang. Ya, orang benar. Dia orang mulia gitu. Tapi bukan Tuhan. Kami mengakui dia. Ajaran dia itu tidak bertentangan. Tadi saya menjelaskan juga kan dengan sebelum abang tadi, tidak bertentangan ajaran Yesus itu dengan ajaran Islam. Nggak ada bertentangan gitu. iya. Jadi kalau orang-orang Muslim menghina sesembahan orang lain berarti mereka harus istighfar bang. Iya, betul. Iya. Wajib itu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Ya, kayak gitu. Apa bang? Tadi malam saya nonton live abang lang juga. Dan apa itu bang yang abang ada bilang anjing begitu yang selain dari umat Israel? Oh iya, itu tadi saya bawakan ya, Matius 15 nomor 24. Ya, di situ cerita Yesus dengan murid-muridnya diikuti oleh perempuan dari Samaria di luar Israel. Dia mau minta tolong, teriak-teriak sama Yesus. Lalu dia hampiri tuh Yesus. Lalu langsung dia menyembah Yesus. Langsung menyembah Yesus. Lalu bilang, Tuhan, tolonglah aku. Gitu. Lalu apa? Dijawab Yesus, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak lalu diberikan kepada anjing. Abang sudah membaca kitab itu sampai selesai bang? Hah? Udah. Sampai ayat 29 itu? Udah. Tapi apa yang akhirnya terjadi bang? Iya, bagi Yesus, orang yang di luar Bani Israel ya menyembah dia dan mengatakan dia Tuhan adalah anjing, kata Yesus. Iya bang, tapi bisa kalau yang sebenarnya tidak seperti itu bang. Di ayat 28 dan ayat 29 bang, akhirnya jadilah sesuai yang dikehendaki oleh perempuan Samaria itu bang. Ya iya, karena dia percaya bang. Begini bang, dia kan tetap maksa ceritanya, satu perikop itu tetap maksa dia. Iya bang, karena kalau membaca ayat itu bang harus sampai selesai. Saya tahu tamat itu bang, saya. Bukan maksudnya bukan tamat membaca kitab bang, tapi kitab di sini di kepala saya ini ada 2 kitab bang, ada kitab Anda, ada Al-Quran saya. Di kepala saya ini. Iya bang, tapi meskipun bukan untuk umat Israel bang, tapi kalau memang dia percaya akan tetap terjadi seperti yang dikehendaki bang, itu bang. Ngotot. Kayak gimana? Abang bisa berani membuka ayat 28 dan 29 itu? Ya, saya udah baca bang. Iya bang, tapi kan itu belum sampai selesai bang. Iya, saya nggak mempermasalahkan belakangnya, endingnya. Tapi bagi Yesus yang di luar Bani Israel gitu, bagi dia adalah anjing. Iya bang, tapi
sebenarnya yang terakhir itu meskipun bukan Bani Israel, tetapi kalau memang dia benar-benar percaya, dia memberikan apa bang? Aduh, jangan dilanggar lah ya. Ajaran Yesus hanya untuk Israel gitu, bukan Nah, maksudnya ada plus minusnya bang. Kalau memang dia betul-betul percaya meskipun dia bukan Israel, dia memberikan apa yang dikehendakinya akan terjadi bang itu. ya. Kalau ajarannya untuk lokal ngapain Anda ikuti? Nggak ada Yesus ngomong aku diutus untuk Bani Indonesia, nggak ada. Ya, memang Mana ada Yesus ngomong kayak gitu? Aku diutus untuk Bani Indonesia, nggak ada. memang seperti itu. Tapi kalau meskipun kita bukan Bani Israel, tapi kita percaya Yesus mengatakan jadilah seperti yang engkau kehendaki. Seperti itu bang. Ya itu, ikuti ajaran Yesus. Kembali ke ajaran Yesus, bukan ke ajaran gereja Anda. Yesus kagak kenal gereja, Yesus kagak kenal Kristen, Yesus kagak pernah mengajarkan Kristen. Pokoknya nggak tahu dah Yesus itu dengan Kristen dengan Katolik nggak ada hubungannya sebenarnya dia. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Ya, sedangkan apa bang? Memang benar abang bilang. Dalam ajaran gereja, kalau menurut saya juga ya di dalam gereja pun banyak yang tidak sesuai juga bang begitu. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing bang. Ya itulah, saya meyakini Yesus, tapi nggak meyakini ajaran kesaksian, penyelidikan, atau surat-surat dari Paulus. Yesus itu orang benar bang, ya orang benar dia, tapi jadi kacau itu karena apa? Karena orang-orang yang di luar Yesus berkata gitu, seperti Paulus, kesaksian si A, kesaksian si B. Ya, karena Yesus sendiri juga bang sebelum ini dia pernah juga mengatakan hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ya memang benar itu bang, banyak juga pengajar-pengajar sesat bang. Mengajar sesat itu contoh kayak Paulus tadi, bertentangan. Ya, saya tidak sampai ke situ bang, tapi ya menurut Yesus sendiri juga ya begitu bang. Ya iya itu, makanya ikuti kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Tuh. Ya, betul bang. Jangan sembah Yesus ya. Abang, ada saya pertanyaan terakhir ini. Apa tuh? Saya pernah membaca Al-Quran itu bang, dan Al-Quran sebenarnya mengatakan bahwa Islam mengatakan bahwa Nasrani adalah saudara, begitu bang. Iya, Nasrani dengan Kristen beda bang. Apanya yang beda bang? Yang namanya Nasrani itu keturunan dari Bani Yakub, dari Yahudi. Ya. Kalau Kristen apa? Bani Indonesia kayak abang. Itu bang, mungkin terjemahannya ke Indonesia bang begitu. Jadi Nasrani ya di Najran itu memang paling dekat dengan Nabi dulu. Ya. Betul. Tapi masuk Islam semua mereka. Siapa bang? Iya, Yang nabi-nabi terdahulu itu? iya. Bagaimana Nasrani mereka? Najran itu, Nasrani Najran itu juga masuk Islam juga. Bagaimana mereka masuk Islam bang? Sedangkan Islam baru ada sekitar 2000 tahun yang lalu bang. Hah? Gimana? Baru
Islam baru ada bang. Islam baru ada. Setelah ada Muhammad. Pokoknya di di Arab itu ya, di Arab contohnya Najran itu di zaman Nabi mereka semua berislam gitu, mengakui Nabi Muhammad. Iya, atau jangan bang, abang cuma mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu Islam. Ada nabi terdahulu Kristen? Ya tidak ada bang. Enggak ada kan? Sama juga dengan Islam. Nabi terdahulu itu Muslim semua. Mana sih? Ada lagi pertanyaannya? Oke, iya bang. Kenapa tokoh-tokoh di Alkitab sama juga di Al-Quran? Tokoh di Al-Quran yang nabi-nabi. Contohnya siapa? Contohnya? Kebanyakan nabi-nabi di Al-Quran itu kan dari ini bang, dari Israel. Iya, contohnya bang. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu di kitabnya Yahudi, bukan kitab kau bang. Bukan kitab Sama bang dengan Islam. itu kitab Yahudi yang Anda maksud. Iya, berarti sama juga dengan Islam bang. Berarti Kristen dan Islam sama-sama mengambil dari kitab Yahudi. Enggak, Islam berdiri sendiri. Bagaimana bisa berdiri sendiri sedang nabi-nabinya dari Yahudi? Intinya dari milah Abraham lah. Nah, Oke, ada lagi bang? Soalnya di bawah juga antri nih bang. ya bang itu berarti Kristen dan Islam sama-sama mengambil dari nabi Yahudi. Ambil dari Yahudi enggak? Contoh itu bang, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ya diceritakan dalam Al-Quran, bukan berarti kami mengikuti Yahudi, bukan. Tuhannya para nabi menceritakan ya tentang Nabi Musa. Ya. Gitu aja. Berarti Islam dan Kristen ini sama-sama ini bang, mengambil tokoh-tokoh dari Yahudi. Enggak. Contohnya itu bang, Nabi Musa. Ya Nabi Musa bukan di kitab Kristen, kitab Yahudi gitu. Ya, iya bang. Kalau Sama juga dengan Musa itu sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama. Iya. Terus Karena di Alkitab bang, Nabi tokoh-tokoh itu ceritanya lengkap, sedangkan di Muslim mantapnya. Ada. Oke bang, udah. Contohnya bang di Al-Quran ada kisah penciptaan. Ada. Di mana bang? Ya nantilah kita sambung. Ya, saya ngantuk bang. Cuma di ini bang, maksud saya kan cuma di Alkitab yang ceritanya lengkap bang, sedangkan di Al-Quran itu kan cuma sepotong-sepotong bang. Nanti kita sambung ya. Ya nantilah kita kaji ya. Oke? Iya itu bang, maksud saya. Nah, kalau kayak gitu. Oke bang, saya turunkan dulu ya. Iya bang, iya. Terima kasih bang. Selamat malam. Bang, selamat malam. Oke. Aduh, teman-teman, mata saya ngantuk teman-teman hari. Tiba-tiba ngantuk. Kayaknya saya mau istirahat aja ya teman-teman. Aduh, nggak sampai jam 12 gitu, setengah 12. Iya, ngantuk mata saya. Berat udah. Subuh harus bangun masalahnya gitu ya. Ya teman-teman semuanya, saya mungkin nggak bisa meneruskan live-nya ya karena aduh ngantuk.
saya ngantuk. Oke, kita rehat dulu dan jangan kemana-mana, kita akan berdoa bersama gitu ya. Saya berterima kasih kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda yang memberi gift ya, berlimpah dan berkah berlipat ganda gitu ya. Gift yang Anda gunakan itu insya Allah akan saya tabung ya sedikit demi sedikit menuju impian membangun masjid gitu ya. Waduh. Soalnya ada dua teman-teman, tujuan hidup saya masih ada dua nih ya. Satu berhaji, satu membangun masjid. Gitu. Semoga terkabul, amin ya rabbal alamin. Terus ya saya juga berterima kasih kepada para ahlus sodaqah ya teman-teman semuanya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan Al-Quran di masa mendatang dengan program pembagian mushaf Al-Quran di seluruh Indonesia secara gratis untuk para pembelajar Al-Quran dan para hafiz. Jika Bapak Ibu, saudara-saudariku ingin ikut andil beramal jariah untuk mereka ya, atau untuk orang tua Anda, silakan menghubungi di nomor yang saya sematkan ini. Teman-teman semuanya, ini nomor WhatsApp, nomor umumnya. Kalau saya lambat balas ya mohon maklum gitu ya. Mohon maklum. Oke. Di situ aja ya. Masalah infak. Nah, maka dari itu teman-teman, saya izin pamit dulu dan kita berdoa bersama gitu ya. Semoga kita ya teman-teman diberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup, diberikan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, diselamatkan dalam beragama, tidak disesatkan. Kan kayak gitu ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa selamat itu. Terus juga ya teman-teman semuanya, kita meminta kepada Allah supaya kita dimatikan dalam iman dan dimatikan dalam Islam dengan husnul khotimah, selamat dunia akhirat gitu ya. Oke, saya pimpin doanya dan tolong diaminkan ya, karena doa ini sebagai penutup live ya, itu sering saya bacakan untuk kita semuanya yang menonton gitu ya. Semoga ya teman-teman yang menonton ini ya live saya gitu, keturunannya turun temurun itu mendirikan sholat dan ya taat dengan agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin
Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Teman-teman semuanya, saya mohon izin ya agak cepat sedikit ya, live streamingnya dihentikan karena apa? Saya mengantuk, perlu rehat dan istirahat gitu ya. Untuk Anda di belahan dunia manapun ya, salam untuk Anda di pelosok manapun di Indonesia, salam untuk Anda. Semoga Anda sekeluarga yang nonton live ini ya, yang nonton live saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Semoga juga ya dalam live ini diberikan kesehatan sekeluarga, terus juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekeluarga untuk Anda dan saya. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kota Banjarbaru. Izin pamit dulu untuk istirahat ya teman-teman. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Barakallahu fikum. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.